Oke. Ini go live-nya di share share di Mbak Nisa, kemudian di share di grup. Suruh Mbak Nisa nge-share di grup. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 orang yang hadir di sini. Kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa lagi yang live, baru nanti kita akan mulai. Oh ya, oke. Wah, dari Cina hadir. Sip. Ini live-nya di grup mana ini, coba grupnya live. 17 orang, masih belum nambah. Balikpapan, Teluk Kuantan Riau, Merangin. Aduh, Merangin daerah mana ya? Jember. Pangandaran, Teluk Kuantan Riau, Balikpapan. Masya Allah, ini jauh-jauh ya yang hadir ya. Hong Kong hadir. Oke. Mbak Afifa sudah hadir. Mbak Yani Nur Hong Kong ya. Mbak Agus Sri Astuti. Oke, dipanggil teman-temannya, diundang semua teman-temannya ya, biar rame. Jadi nanti kita akan segera mulai dengan topik yang sangat menghangatkan suasana. Mungkin kalau di daerah teman-teman sedang dingin. Klaten, lereng Merapi, Masya Allah. Jambi, Australia. Australianya siapa ini? Australia. Oh, Mas Restu Dharma. Australia, waduh, ini uh, apa namanya, pelayaran. Banyumas, Mantau, Monjali. Oke. Karawang. Siapa ini Karawang? Mbak Lisnawati ya? Oke, mohon maaf nanti bila suara Oma agak serak atau agak bindeng ya, karena memang kurang sehat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk mensukseskan live streaming ini.
teman-temannya dicol dulu, nanti kita ke 25 langsung akan mulai ya. Oma intro dulu. 25 peserta kita akan mulai. Oke, Masya Allah udah 25. Belitang siapa ini? Mbak Leni Gatra. Masya Allah. Amin, terima kasih Mbak Windy. Oma udah hampir seminggu ini meriang di Semarang. Nah, terima kasih yang sudah hadir ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi Ayla Ersali Official Lovers. Assalamualaikum dan semangat pagi NASA Lovers. Masya Allah, hari ini terang di tempat Oma, di Semarang ini terang ya. Terang di luar, tetapi di dalam ini pencahayaan kurang. Saya akan nyapa-nyapa dulu ya sebelum saya panggil bintang tamunya. Nah, ini dari Mbak Wiwi, Mas, Kak Huang Yimei, Jerman. Masya Allah, Jerman hadir. Kemudian mana lagi? Mbak Sofur, Wonogiri, Mbak Niswatun Hasanah, Gresik, Mbak Eva Nasa, Kalteng Kapuas. Masya Allah. Mbak Rika Jerlin, semangat pagi juga. Mbak Nuryati Kembar, waalaikumsalam. Semangat pagi, amin. Sehat selalu ya Mbak. Oma juga mohon didoakan teman-teman ya. Oma biar cepat sembuh ya, jadi bisa aktivitas kembali. Mbak Listiani, Jogja. Kemudian banyak sekali nih Mbak Winnie Wulandari, Mbak Yati Ferdi, terima kasih sudah panggil-panggil temennya. Oke, Mas Rizky Purbalingga, Mbak Vivin Nasalovers, mendung ya? Mas Restu Dharma Diningrat Juwono, ini pangerannya Australia hadir. Sisif Faf, Jogja hadir. Oke, Mbak Lina Pemalang. Mbak Lisnawati Karawang, terima kasih sudah colek-colek temennya. Kemudian Purbalingga Mbak Kotirah Rini. Oke, siap. Sudah 42 peserta. Masya Allah, hari ini akan ada 1.500 lebih peserta yang akan hadir ya pagi ini untuk mengikuti obrolan kita yang seru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas hari ini. Hari ini temanya sangat luar biasa sekali dengan produk yang sangat ya. Jadi kita memang mempunyai teknologi tinggi, jadi inovasi. Ini inovasi dari seorang ahli kimia dan ahli herbal ditambah dengan kumpulan dokter-dokter yang hebat. Lulusan dari luar negeri ya, menciptakan produk yang sangat luar biasa ini karena saking kecintaan kami kepada NASA, ingin mempersembahkan produk yang berinovasi tinggi untuk masa depan kita gitu ya, jadi sehat dengan cara yang sangat asyik. Nah, kemudian juga ingin menciptakan lelaki-lelaki perkasa yang sangat ingin membahagiakan istrinya dan keluarganya. Masya Allah. Ini teman-teman pada tertarik nggak ya membahas masalah kebahagiaan rumah tangga? Nah, sudah tambah lagi yang hadir ya. Kak Aki Mukhtar, Mbak Nuryati, Mbak Rikia Shop, Mary Cynthia, Palu hadir. Kemudian Mbak Mas Ripah, terima kasih sudah colek teman-temannya. Mbak Mai Meli, Sumatera Selatan hadir. Oke, Mas Rizal Cilacap hadir. Masya Allah, luar biasa sekali.
Mbak Seli Nur Hakiki, terima kasih sudah colek-colek temennya. Nah, oke. Oke, kita akan langsung saja ya. Nanti teman-teman bosan ngeliatin saya manggil teman-teman ya. Nah, tertarik. Siapa ini yang tertarik? Mbak Winnie Wulandari. Yang saat ini mungkin sedang bermasalah dengan adanya pihak ketiga. Hari ini harus hadir ya. Untuk tetap mempertahankan pasangannya gitu ya. Oke, ini ada yang dari Kaltim ya, Mbak Sakinah Syar'i, Mas Ali Iskandar Sukabumi. Banyak sekali yang hadir. Oke. Singapura hadir. Nah, baik. Karena ini yang dari luar negeri sudah hadir semua, kita akan panggilkan narasumber kita, 2 orang yang sangat fenomenal hari ini. Kita panggilkan Dr. Emma dan Bapak Gofur APT. Semangat pagi. Semangat pagi, Oma. Semangat pagi, Oma. Oh, di sini rame, Oma. Sini rame banget loh. Masya Allah. Wah, ini konsepnya di outdoor ya, Dokter, sama Pak Gofur. Iya, betul. Kita outdoor kita, jadi biar lebih fresh, Oma. Kalau di ruangan lebih terus. fresh. Iya, back to nature, Oma. Seperti hari ini kita ya, yang membuat fresh semua orang. Iya. Masya Allah. Oke, Dokter Emma dan Pak Gofur silahkan disapa teman-temannya. Saya tak gantian minum juga. Ini minuman dari bunga telang ya teman-teman ya. Sip. Ya, monggo Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, semangat pagi. Good morning, guten morgen. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Guten Morgen itu? Dari bahasa Jerman, Pak. Oh, bahasa Jerman. Ya, semangat pagi, selamat pagi semua buat teman-teman NASA yang sudah online ya, sudah join di sini. Ya. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa ngasih materi yang baik, yang bagus dan yang menarik ya, Oma ya. Gimana Oma? Kita Dokter Emma, kita mulai dari mana ini? Ini nanti kita akan santai aja ya. Jangan terlalu sepanjang. Jadi kita konsepnya nanti ngobrol. Nanti monggo kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di komen gitu. Jadi intinya kita di sini sebenarnya ngobrol. Nanti yang kita obrolin itu terkait pertama kan kalau dari tema itu kan pria apa namanya Dokter tadi? Pria sehat berselera. Betul sekali, Pak. Ya. Pria sehat, perkasa, berselera tinggi gitu ya, Pak ya. Tinggi, ya. Ini dalam urusan panjang loh ya. Iya. Kita bahasnya soal urusan panjang. Iya, pokoknya hal yang sangat seru. Iya. Tolong nanti kalau misal kita ada kata-kata yang sangat terbuka, vulgar. Terbuka, itu bukan vulgar ya, atau porno aksi ya. Porno aksi sih. Porno apa ya? Nah, ya itu. Intinya bahasan terbuka. Konteksnya nanti lebih ke arah medis sebenarnya. Iya. Jadi sudut pandangnya lebih ke arah situ ya, bukan ke porno gimana gitu. Ya. Gitu, gimana Dok? Jadi kita akan membahasnya itu lumayan dalam supaya target kita ya, pasangan itu antara pria dan wanita bisa saling empati ya Pak ya. Membahagiakan satu sama lain. Masya Allah. Karena kayak namanya hubungan suami istri kan hubungan dua manusia Dok ya. Mars dan Venus. Yang kadang nggak ketemu malah. Itu dia. Gitu. Oke. Nah, kita mau mulai bahas dari mana ini Dok kira-kira? Oke. Mungkin itu halo Ma? Iya, Dokter Emma dan Pak Gofur. Nah, jadi kan betul, kemarin itu kan ada salah satu juga produk NASA, Rosvi kalau nggak salah ya, itu juga membahas tentang kebahagiaan pasutri tapi yang versi ceweknya. Jadi ceweknya harus bagaimana nih untuk membahagiakan pasangan gitu. Nah, hari ini kita akan melengkapi ilmu itu untuk teman-teman dari segi prianya. Nah, ini bapak-bapak nih harusnya yang perlu ngintipin live-nya kita. Bapak-bapak silakan hadir ya di sini. Digandeng pasangannya. Atau ibu-ibu dipanggil bapak-bapaknya supaya menghadiri live ini gitu kan. Jadi klop gitu loh antara suami istri itu klop begitu. TikToknya titik-titik
Nah, kemarin itu kan pastinya disebutkan ya titik-titik mana yang membahagiakan suami. Gitu. Nah, Apa yang sekarang maksudnya ini? nah, sekarang para suami harus belajar titik-titik mana yang membahagiakan para istrinya gitu. Ini mending Oma aja yang jelasin sekalian ini. Titik-titiknya minta disebut ini. Ya, kalau titik-titik sebenarnya masing-masing orang itu berbeda ya. Itu sebenarnya lebih ke arah kalau menurut saya sih Kesensitivitasan ya. harus ada komunikasi sama pasangan. Itu pentingnya komunikasi itu Ya, ya. betul. Open communication penting sekali. Sebenarnya kamu tuh maunya tak apain sih gitu lah Iya, kasarnya. iya betul sekali. Komunikasi terbuka itu nanti bisa mewujudkan dari 5 kantong kasih sayang ya Oma, dari basic psikologinya kan. Ya, 5 kantong kasih sayang yang sering sekali pasangan itu tidak saling terbuka. Jadi kurang klop. Yang satu inginnya begini, yang satu inginnya begitu. Nah, kalau dikomunikasikan dengan baik, nanti akan sama-sama dipuaskan. Iya, apalagi dalam meranjang. Nah, ya. itu dia. Kalau sudah nikah kan seharusnya itu bukan hal yang tabu. Betul. Kalau sudah nikah kan harusnya ya bukan yang tabu lagi. Iya. Jadi kalau bisa memang ya dikomunikasiin. Terus saya tuh maunya begini, kan gini dok, sama Oma ya. Kalau di Islam itu kan untuk berhubungan intim kan ada adabnya. Nah, betul. Ada dalam Islam ya, ya selain niat dan sebagainya. Pertama jelas doa. Ya. Hafal nggak doanya? Oma hafal nggak doanya? Mbak Anissa hafal nggak doanya? Nah itu pertama doa. Ya kalau nggak hafal doa, Bismillah dulu. Iya. Ya udah gitu. Semoga ikhtiarnya berkah gitu ya Pak. Ya, semoga ikhtiarnya berkah. Yang kedua ya jangan sampai nanti pas berhubungan itu dibarengi sama makhluk-makhluk yang lain. Oh iya, Gitu. banyak ikut campur itu. Terus selanjutnya nanti yang cowok tuh jangan gerasa gerusu. Nah, kalau Rasulullah ngajarin itu ada intro. Ya, ada Bahasa foreplay-nya kita dulu ya. Foreplay. Ya. Dan foreplay itu sebenarnya harus jauh-jauh sebelum itu, bukan hanya waktu diranjang ya. Misalnya membangun mood-nya juga itu penting. Berarti nanti kita akan ada bahasan mood booster. Nah, membangun mood. Kalau saya ya, salah satu yang teknik saya itu, biasanya kalau malam mau ngajak, nah siang pulang kerja malam, itu tak ajak makan di luar dulu. Oh, ada prepare-nya ya, Pak? Ada prepare-nya, biar Oke. moodnya seneng. Oh, seru ini. Kalau udah moodnya seneng, dibikin seneng, ajak makan bakso kayak apa kayak, nanti baru. Oke, kita bisa bahas juga makanan-makanan afrodisiak. Ya. Iya, jos gitu. Wah, berarti hari ini pembahasannya komplit ini. Semua Lengkap. nanti. Ini Lengkap, ada konten Oma. baru Oma di sini Oma. Ini kru ini luar biasa ini. Konten baru kita ajarin langsung. Oke, kita mau memulai dari membahas filosofi kebahagiaan dulu atau dari produk dulu, Oma? Nah, oke, Dokter Emma. Silakan. Dari Saya filosofi juga kebahagiaan penasaran, dulu Dokter. asik kayaknya, Oma ya. Iya, betul. Saya juga penasaran. Ada 5 kantong kebahagiaan tadi ya? Kasih sayang Oh ya? iya, oke. Wah, Kita mulai dari basic psikologi dulu ya. Ini baik saya harus prianya belajar dan ini dokter untuk mempersiapkan wanitanya. diri. Kenapa, Oma? Saya juga harus belajar untuk mempersiapkan diri, dokter. Oh iya, mantap. Masya Allah. Nikah ini. Asik, Oma juga akan menjemput kebahagiaan ya. Masya Allah. Iya, harus dong, dokter. Oke, kita mencoba intro dulu ya tentang basic psikologi, tentang 5 kantong kasih sayang. Kemudian kita akan merembet ya Pak ke hormon-hormon bahagia. Kemudian nanti kita akan rekomendasikan ke produknya. Oke? Ya, jadi 5 kantong kasih sayang yang semua orang itu pasti punya dan bisa melakukan itu ada 5 utama, yaitu servis, sentuhan, waktu, pujian, dan hadiah. Kebanyakan setiap orang itu punya, tapi dominan 2. Jadi misalnya saya lebih suka di servis dan waktu, tapi mungkin pasangan saya lebih suka di sentuhan dan pujian. Nah, kalau berbeda aspek yang dominan itu harus dikomunikasikan antara pria dan wanita. Jadi yang pria maunya bagaimana, yang wanita maunya bagaimana. Nah, nanti kalau klop itu akan bisa saling empati, saling memberikan yang terbaik. Nah, otomatis kasih sayangnya lebur ya Pak ya? Iya, nanti pada saat ikhtiar berhubungan dan pada saat melakukan kegiatan bersama itu akan lebih komplit gitu, akan lebih sempurna kebahagiaannya. That's the point, Noah dan Pak Gopur. Mungkin mau ditambahkan?
Iya, sesuai dengan testimoni, mungkin curhatan-curhatan banyak orang, mungkin ada yang terbukti bahwa teori psikologi itu benar. ya. Ya, kalau dari Oma sendiri gimana Oma kira-kira tentang teori kebahagiaan tadi itu 5 kantong kebahagiaan Ya, Dok, 5 kantong Kalau kasih sayang atau bahasa cinta. bahasa cinta. Oma Bahasa sudah cinta. ketemu semua itu. Ya, kalau dari Oma, bahasa cinta itu kan memang berbeda-beda ya dari setiap orang, dari setiap person itu pasti berbeda, dan dari setiap pasangan itu juga pasti berbeda. Jadi pastinya mengimbangi, saling belajar. Oh, pasanganku ini sukanya yang bagaimana, Yes. posisi yang bagaimana, gitu ya. Kemudian seperti tadi cara-cara Pak Gofur misalkan, oh kalau pingin malam ini aku harus mengajak istriku makan malam, mungkin di suatu yang romantis gitu ya Pak Gofur ya. Betul. Pasti saya suka banget tuh Pak Gofur kalau dengan cara-cara yang seperti itu. Bikin situasi yang kondusif ya Oma. Iya betul. Situasi yang Pasti betul. Jadi pasti setiap wanita itu kan suka sekali. Apa ya, saya lupa namanya. Ada burung. Dia itu kalau mau kawin, biasanya kawin ya, manusia nikah. Iya. Nah, mau kawin, itu kan dia bikin sarang yang cantik. Oh iya. Ya, pernah tahu kan? Itu memang persiapan maksimal ya untuk maksimal, mendukung kegiatan ikhtiar tadi ya. Reproduksi ya. Oh iya, oke. Ya, betul Pak. Ya, memang ya, betul. Dan semuanya itu di-prepare. Jadi cuma jangan sampai kesannya itu apa ya? Kan gini kan, orang kadang yang salah kaprahnya itu gini. Kalau si suami pengen, pokoknya si istri harus. Nah, itu dia. Padahal Rasulullah sendiri kan ngajarin, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling memuliakan istrinya. Masya Allah. Dan saya adalah yang terbaik di antara kalian. Katanya, artinya Rasulullah itu seperti itu. Artinya gini, kalau memang kita artinya kalau mau ngajak berhubungan ya sama istri, dan kalau memang istri itu kondisinya nggak baik, ya jangan dipaksain. Oh gitu iya. Loh. Kan karena kan gini, kebanyakan orang itu ada yang ngambil dalih ya. Wah, kamu kalau nggak mau nanti dilaknat sampai besok. Padahal memang istrinya secara jasad nggak bisa memang entah sakit, entah memang moodnya nggak dapat. Mood atau kelelahan ya Pak ya, bisa jadi. Kelelahan, moodnya nggak bagus, dipaksa, kan jatuhnya malah egois gitu. Ya betul. Iya kan? Egonya si cowoknya ya. Iya, ego si cowoknya oke, dia terpuaskan gitu kan. Tapi di satu sisi kan si istrinya kan akan nggak nyaman. Iya gitu. Betul. Padahal kalau sudah menikah itu kan jiwanya nyatu ya Pak. Harusnya sang prianya juga empati dengan wanita. Iya. Prianya bahagia sesaat tapi secara fisik, tapi batinnya melihat pasangannya begitu, apakah bahagia? Iya, betul. Nanti kalau sudah berhubungan, biar apa istilahnya ya, kalau yang pernah curhat ke saya ya, itu jatuhnya mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya palsu. Misalnya, ya maaf ya, kalau dalam urusan ranjang mereka mendesah tapi palsu gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang pokoknya yang penting cepat gitu. Dibuat-buat ya. Dibuat-buat gitu. Beda kalau memang dua-duanya tuh dasarnya memang moodnya dapat itu sefrekuensi. Kasur aja bisa balik itu pokoknya. Masya Allah, luar biasa. Kalau bisa sefrekuensi emang hasilnya juga lebih maksimal ya. Kepuasan, kemudian kalau ada ikhtiar keturunannya pun akan dipersembahkan yang terbaik. Oh, iya betul Pak. Dan di filosofi kedokteran pun sebenarnya ada sisi-sisi psikologi dan kesehatan ya. Dari tadi tindakan foreplay, relaksasi otot, saraf dan sebagainya. Bahkan setelah hubungan itu ada hormon yang keluar yang luar biasa, efeknya juga anti nyeri bahkan. Luar biasa. Jadi semua nyeri atau semua sensasi nggak nyamannya di tubuh itu akan hilang dengan keluarnya hormon-hormon bahagia dari keduanya. Nah itu yang keren. Itu terbukti ya Pak ya? Iya, terbukti. Bagaimana Oma? Ada pendapat? Betul sekali. Langsung terkesima ya? Segera nih kayaknya. Kan kita sama-sama belajar Pak Gofur. Ya, kita juga sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ini Dokter Emma sebentar lagi mau nikah. Amin. Sama sedang ikhtiar. Amin, Masya Allah. Nah ini kan sudah menguasai ilmunya. Dokter Emma sudah menguasai ilmunya, jadi insya Allah nanti rumah tangganya super bahagia ya.
Amin, 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 amin. amin. Bahagia untuk kita semua ya, semoga. Iya, iya. Iya, teman-teman, jadi yang audiens semuanya ya, teman-teman NASA lovers, silahkan komen untuk pertanyaan-pertanyaan seputar dengan tema hari ini ya. Jadi nanti insya Allah kita akan membahas. Kita hari ini memang sengaja tidak memakai PPT yang mungkin monoton, membuat teman-teman agak malah bingung apa gitu ya. Jadi kita sengaja membuat percakapan yang santai seperti ini. Ya. Sharing yang renyah ya, Oma. Nah, sharing yang renyah, kemudian teman-teman silahkan bertanya langsung gitu. Apa? Misalkan punya kesulitan tentang hubungan rumah tangga atau gimana komunikasi suami istri, boleh ditanyakan di sini. Iya. Nah, Oke. hari ini mungkin saya ngintro juga ya. Dari sekian laki-laki, nah ini jatahnya Pak Gofur ini nanti menjawab sepertinya ya. Beliau yang ahli ma'urut. Jadi dari sekian pertanyaan dan keluhan saya yang masuk itu Pak Gofur, rata-rata memang soal ukuran. Oke. Nah, gitu. Jadi saya melihat memang kebanyakan sepertinya itu seperti kehormatan dan harga diri ya. Harga diri atau kehormatan atau kebanggaan gitu ya, kebanggaan seorang laki-laki itu di ukuran gitu. Dan itu benar sih enggak, Dok, secara medis, secara psikologi itu laki-laki itu merasa bangga nggak kalau ukurannya itu memang gede dan panjang atau minimal seukuran lelaki Asia lah. Itu benar nggak sih Pak Gofur atau dokter nih? Indikator gitu. ya. Ini jawabannya akan beda-beda ya sebenarnya ya. Kalau ditanya apakah orgasme wanita itu perlu penis besar, sebenarnya enggak. Tapi kalau dari sisi pria, karena ada satu kebanggaan, Bu Omahani, ada kebanggaan dia datang dengan senjata yang besar, itu rasanya itu perkasa gitu. Ada kebanggaan kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau kita balik, apakah orgasme wanita itu harus didapat dengan penis besar? Ya sebenarnya enggak juga, karena lebih ke fair play-nya tadi. Kalau fair play-nya udah oke, mantep, pelan banget, santai, nggak perlu buru-buru, nanti juga sampai ke arah situ orgasme. Nah, tapi kalau untuk para pria yang memang kurang pede dengan penisnya yang kurang ukurannya ya, kurang proporsional, besar. Karena besar juga kan relatif, ya, tergantung daerah kan. Betul. Kalau untuk Jerman kira-kira berapa dong ukurannya dong? Karena tinggi atau volume tubuhnya aja kan suku Arya itu beda ya sama Asia ya. Kira-kira. Range Pak Gofur yang tahu ya. Kalau saya bilangnya sih bahasa asiknya itu proporsional. Jadi dengan ukuran tubuh, volume tubuh, powernya mereka, power ya, dan apa istilahnya anatomi dari ukuran panjang dan mungkin macam-macam ya, dari ketebalan otot dan sebagainya, itu filosofinya adalah proporsional. Cuman pada saat tadi yang namanya ranjang itu mereka bisa main dengan baik nggak? Itu aja. Jadi fungsi, Oma. Jadi tidak cuma anatomi saja tapi fungsi. Makanya kita buat produk-produk yang bisa mendukung supaya fungsinya powerful ya. Nah, itu kalau poin. Untuk orang-orang yang memang punya masalah, kan gini Oma, ini sebenarnya lebih tepatnya sih cocoknya untuk Pak Sutri yang sudah menikah lama. Kenapa menikah lama? Dalam artian gini, oke lah mereka sudah paham kalau ukuran penis suaminya segitu gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ini kita nggak ngomong vulgar ya, tapi konteksnya medis ya. Kan vagina itu akan mengendur ya. Mengendur. Solusinya adalah vaginanya yang disempitkan lagi atau penisnya yang dibesarkan. Jadi antara dua itu. Iya. Jadi memang perlu kerjasama antara berdua. Gitu. Tidak memaksakan salah satu harus sempurna atau harus bagaimana gitu. Tapi biasanya kan bapaknya, biasanya kan istrinya yang effort. Wah, harus merapatkan lagi gitu. Makanya produk merapatkan kan banyak. Banyak, yes. Nah, kita kasih solusi biar bapaknya yang effort.
Nah, gantian nih, Iya, karena iya. bapaknya effort. Jadi adil ya, Pak? Ya adil. Nah, jadi bapaknya effort supaya eh, apa namanya mengharmoniskan lagi dalam ranjang dengan kayak gini. Karena gini, kalau untuk pria ya, kalau misal terlalu longgar juga nggak akan enak. Ya, betul. Karena sentuhan Iya, kesensitivitasannya akan ya, menurun kalau istilahnya kalau saya bilang itu bahasa kasarnya sentuhan daging antar Ya. daging itu perlu banget kalau untuk pria, Ya, khususnya betul, di bagian penis itu ya. Mhm. Gitu. Nah, jadi solusinya kalau kami pakainya ini gitu. Dan Maurut. ini alhamdulillahnya produk ini Oma juga sudah berlabel halal loh ya. Sudah berlabel halal. Sudah berlabel halal MUI dan bukan halal abal-abal. Ya. Gitu. Sudah Jadi, legal banget halalnya. Silakan dicek, ini ada nomor sertifikatnya juga kita cantumin di sini. Sudah aman. Sudah aman dan sudah jelas. Ya. Dan Pak Gofur, Dokter Emma, saya ngecek produk yang untuk membesarkan atau memaksimalkan ukuran dari Mr. P di seluruh dunia dan seluruh Indonesia yang ber-BPOM dan halal MUI itu hanya produk Ayla Ma'urut ini loh. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Dan dari bahan baku ini kan bahan aktifnya segala macam itu kan Pak Gofur mungkin lebih tahu ya apa isi di dalamnya. Ini kan memang saya mempelajari ini udah sekian tahun kan ya. Bahkan saya menjual ini di luar negeri itu udah luar biasa ya sebelum bernama Ayla Ma'urut ini. Ini kan memang sudah terbukti gitu loh. Bahkan orang-orang Pakistan, India, Bangladesh itu pada pakai produk kita gitu, produk Ayla Ma'urut. Apalagi kan sekarang ini sudah diperbaiki formulanya ya Pak Gofur, benar nggak? Iya, lebih sempurna ya Pak? Lebih sempurna lagi, juga untuk menjawab tantangan pasar Bu. Karena kan produk yang meniru-niru ini kan banyak kan. Tentu kita nggak boleh cepat stop di situ. Jadi kita juga harus meningkatkan formulanya lagi. Dan pesan saya, Oma, ini selalu saya sampaikan. Diformulasikan dengan teknologi nano dan bioenergi ya Pak Gofur? Ya, herbal high tech. Herbal high tech. Halo. Teknologi for better life. Ya. Tagline kita sekarang seperti itu. Nah, jadi Oma, ini selalu saya sampaikan juga ya ke siapapun yang mau pakai Ma'urut gitu. Betul. Kalau mau pakai Ma'urut ini minta izin sama istrinya. Jangan sampai nanti istrinya kaget. Iya, ini ada kejadian juga soalnya memang ini selalu saya sampaikan dimanapun ya. Jangan sampai nanti istrinya kaget, kan namanya suami istri kan nggak selalu setiap hari ya. Kecuali pengantin baru ya Mbak Anissa ya. Tiap hari berarti. Ya, karena suami istri yang sudah lama gitu nggak mungkin tiap hari. Frekuensinya kan untuk berhubungan. Ada kasus memang dia karena memang sudah nikah lama, sudah punya anak banyak juga. Jadi bapaknya pakai. Dan nggak ngomong sama istrinya. Oh, istrinya terkejut, wow. Begitu diranjang, kaget. Itu udah nggak nyentuh kok mirip punya Pak RT ya, apa kan? Kita bayar. Iya. Wah, ada pihak ketiga. Rasanya jadi gitu ya Dok, ya Pak Gofur. Iya, betul. Kalau bisa memang ngomong ke istrinya. Open communication itu penting sekali, Oma. Open communication. Dan big prepare. Kalau mau hasil terbaik, preparation. Bareng. Nah, misalnya istrinya nanti sudah setuju pakai, minta bantuin sekalian. Karena betul. Istri hasilnya luar biasa pokoknya. Tapi jangan sampai salah ya cara mijitnya ya. Karena pernah ada yang datang ke kita itu nanya, kok bukan ya lebih tepatnya sih komplain karena salah pijat. Jadi, aplikasinya nggak pas. Iya, kenapa kok penisnya bentuknya kayak pemukul kasti katanya. Pemukul kasti, kebayang nggak gimana ya? Kebayang. Jadi tongkat yang di pangkalnya kecil. Ya. Nah, itu karena dia memang nggak stabil. Ya, arahnya itu. Ya, arahnya juga. Ya. Nah, itu jadi jangan sampai salah caranya juga. Jadi memang kalau yang bingung cara pakainya gimana itu ada di YouTube. Oma juga sudah pernah bikin tutorialnya ya Oma ya. Jadi nggak. Ya betul. Teman-teman kalau kepengen tahu tutorial cara pemijatan Mr. P dengan cara yang benar dan efektif dan pasti akan nambah 2 sampai
3 bahkan 4 cm, itu silahkan cek di YouTube. Cari di situ ada cara pemijatan. Ada 2 konten untuk pemijatan itu. Nah ini Pak Gofur, saya ngelihat kan di sini, ini luar biasa kan di Indonesia. Hanya di Indonesia loh, hanya di Indonesia yang punya terapis pijet seperti ini. Oh gitu. iya benar. Nah, gitu kan. Di luar negeri nggak ada loh terapis. Bangga sama Indonesia ya. Kalau luar negeri hanya di Indonesia. Ya, instan. Makanya orang luar negeri begitu ada produk Ayla Ma'urut ini langsung nyerbu gitu, langsung nyerbu untuk didistribusikan di sana. Oma, bangga ya dari Indonesia untuk dunia. Produk Indonesia untuk dunia gitu. Nah, sama satu lagi Oma, ini Oma ada lagi yang asik nih. Ya. Asik. Ada satu lagi yang asik. Jadi kan gini, kalau terkait seks itu kan nggak lepas dari yang namanya mood, Oma. Oh betul. Mood dan boleh dibilang apa ya, vitalitas ya atau gimana? Lebih ke arah mood dulu ya sebenarnya. Mood. Nah kadang orang kan kayak udah kayak nggak ada gairah seks aja. Iya. Bilang harus ada sugestinya untuk merangsang, merangsang itu ke arah sana. Booster mood booster. Oke. Mereka yang sering nge-vape telang itu kalau pagi sudah berkokok katanya. Bukan orangnya ya. Tapi dedeknya itu yang berkokok. Nah, itu gimana dok kira-kira? Kok bisa ya? Oke. Kok bisa orang nge-vape telang tapi kok bisa ke arah situ ya? Libido itu gimana? Iya. Gitu. Nah, sekarang kita membahas keseruan kedua ya, Oma dan Pak Gofur. Nanti kita bertiga bisa kolaborasi bersama menyampaikan hal yang luar biasa, menggemparkan dunia juga ya. Ini kita bikin yang namanya liquid herbal ya, liquid ekstrak herbal alami dari telang dan mint. Nah, liquid ini asik banget, caranya menikmati dengan diuapkan. Ini uap ya, bukan asap. Sehat banget, kita panen antioksidan. Dan uniknya si telang, sesuai dengan yang dibahas Pak Gofur tadi, dia bisa merangsang libido atau keinginan-keinginan yang memunculkan kebahagiaan. Jadi mood booster. Yeah. Imun booster karena panen antioksidan dan dia sendiri juga masuk protein nabati. Nah, justnya di situ. Dia sendiri protein nabati dan banyak multivitamin, mineral dan juga antioksidan. Dipanen di dalam liquid ini, kemudian kita uapkan. Nah, rangsangan awal di organ-organ pernafasan itu akan dihantarkan nanti ke sistem otak. Nah, di otak ini dia akan diteruskan ke hormon-hormon bahagia. Nah, hormon-hormon bahagia tadi bisa merangsang keinginan-keinginan untuk relaksasi maksimal dan seks. Itu Pak, ke arah situ Pak. Jadi termasuk yang tadi libido. Nah, untuk intro, sebenarnya manusia itu punya 4 utama hormon kebahagiaan. Yaitu ada dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Nah, si telang dan mint tadi di dalam liquid yang kita uapkan, itu mereka bisa bekerja sama ya. Bahan-bahan alaminya itu bisa bekerja sama untuk menimbulkan 4-4-nya. Masya Allah kan Pak? 4-4-nya langsung. 4-4-nya langsung. Jadi hormon yang memperbaiki mood, kebahagiaan, positive thinking, relaksasi maksimal, Masya Allah, dan anti nyeri. Jadi pada saat berhubungan, kedua belah pihak itu bisa merasakan euforia ya, atau kepuasan maksimal Pak, nantinya. Targetnya ke situ, kepuasan maksimal. Jadi orgasme dan klimaks itu dari kerjasama keduanya, pakai ma'urut yang cowoknya atau yang laki-lakinya, kemudian dua-duanya nge-vape telang mint, sempurna. Begitu awal gambarannya. Jadi gampangnya gini ya dok, orang kalau udah bahagia tuh ya mau ngapain lagi gitu. Iya. Tinggal difasilitasin, iya. Masya Allah kan, jadi kita udah mengkondisikan ya, kondusif tadi, kemudian ditunjang dengan produk yang luar biasa, bahkan asalnya dari alam, jadi diterima di tubuh manusia itu bukan benda asing, justru langsung diserap dengan maksimal dan cepat. Nah, jadi efeknya pun cepat. Jadi bisa langsung dikondisikan kedua belah pihak dengan komunikasi terbuka merencanakan
kapan mau ikhtiar yang terbaik gitu kan. Masya Allah ya Oma. Gimana Pak Jadi, Gofur? Nah, kalau Oma gimana? Oma kan biasanya saya lihat di TikTok tuh kebal-kebul terus itu. Iya Efeknya Oma, gimana itu? candu sehat, Oma gimana rasanya? iya, ini kecanduan, tetapi candu sehat, gitu. Nah, Masya Allah. jadi dua produk ini nih luar biasa. Ya, saya ngerasain sendiri menjadi lebih rileks setelah saya rutin menghisap uap dari telang min ini. Jadi lebih rileks. Mungkin untuk kapasitasnya kan beda-beda ya, dokter Pak Gofur. Ya. Mungkin kalau suami istri yang memang sedang membutuhkan libido atau maksudnya mood booster untuk urusan ranjang. Nah, dari telang min ini akan mengkoordinasi ke sana gitu, akan mengakomodir gitu loh manfaat dari telang minnya ke sana. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya kan memang butuh rileks ya. Dengan kepadatan pekerjaan, dengan tekanan-tekanan pekerjaan gitu kan. Nah, ketika saya menghisap uap dari telang min ini, luar biasa membuat saya itu super relax, kemudian ide-ide yang brilian itu mudah keluar gitu. Iya, berpikir jernih Oma. Jadi fokus. Yes. Betul. Nah, ini karena kita sudah membahas telang min, jadi ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Coba nanti saya bacakan ya, Dokter. Pertanyaannya juga banyak, Pak. Iya. Di sini, tapi nggak bisa lihat itu, Oma. Apa? Jadi semua ya. Tergantung. Oh iya. Manfaat Cuma ini. namanya nggak ini ya. Nah ini kalau dari layar ini kan kita tidak bisa membaca namanya ya. Jadi ada pertanyaan ini. Maaf Pak, ada yang nanya ke saya, dia orangnya nggak begitu tinggi, tapi ngamuk. Maksudnya penis dia pendek. Penis dia pendek dan durasi hubungan nggak ada 10 menit untuk keluar. Gimana solusinya Pak, dan apa yang harus mereka gunakan dan minum biar 10 menit ya. biar durasi tidak mudah keluar. Terima kasih. Oke, Pak Gofur sama Dokter Emma. Jadi gini, memang kebanyakan laki-laki itu tidak bisa menahan mohon maaf, klimaksnya gitu loh. Jadi ini mohon maaf ya kalau bahasa vulgarnya, begitu nempel langsung cerut gitu loh. Nah, bahasa vulgarnya gitu ya. Tufas ya Oma, tufas. Iya, tufas. Jadi sedangkan perempuan itu kan butuh geli-geli sedikit, butuh proses ya, step by step ya. Nah, iya, butuh merinding-merinding sedikit gitu. Butuh rasain gelinya itu lebih lama gitu kan, baru dia klimaks gitu loh. Nah, tetapi banyak sekali laki-laki itu nggak bisa nahan itu gitu loh. Nah, ini pertanyaannya itu banyak sekali yang ditanyakan ke saya. Enaknya itu gimana? Ini mungkin kalau secara medis, nanti Pak Gofur sama dokter ya jawab. Dan saya punya rahasianya, yaitu senam yang bisa menahan itunya keluar agak lama gitu. Nah silahkan ini Pak Gofur dulu sama Dokter Emma. Oh iya. Ini kalau saya jawab dari sisi ukuran ya, dia orangnya nggak begitu tinggi, tapi ngamuk. Ini ngamuk tinggi badan apa penisnya yang pendek? Kayaknya gemuk ini, bukan ngamuk ya, gemuk mungkin. Ngamuk kan? Bacanya ngamuk. Bahasanya unik ya. Penis dia pendek. Ini curhat sebenarnya orang. Iya. Ini orangnya curhat di sini. Iya. Dia nggak berani. Dia menggambarkan kondisi, Pak. Apa gemuk ya maksudnya ya? Sensor ini. Agak awan. Allahu Akbar. Dan hubungan nggak ada 10 menit udah keluar. Gimana solusinya Pak? Apa yang harus mereka gunakan dan minum biar durasi tidak mudah keluar? Terima kasih. Ya, pertama kalau untuk ukuran ya, artinya kan di situ dia ada ngerasa nggak pede itu, nggak pede ya, nggak pede sama ukuran. Kalau memang ngerasa pede nggak ukuran ya memang solusinya pakai maurut gitu. Tapi kalau untuk 10 menit itu kira-kira apa durasi yang sebenarnya ada yang 6 menit sih yang saya pernah tahu ya, 6 menit itu keluar. Tapi nanti patokannya gini, 10 menit itu apakah seluruh rangkaiannya? Nah, itu Pak.
Apakah Soalnya bagian koitus itu apa kita bilangnya? Penetrasinya, penetrasi ya. pas lagi ending begini-gininya itu loh, Bu. Ya. Tahu ya? Ayo. Jadi dari proses foreplay sampai klimaks itu atau hanya pas mendekati klimaks saja? Ya, yang dimaksud 10 menit. Kalau 10 menit itu bagian koitusnya ya, bagian penetrasinya itu sebenarnya termasuk lama. Tapi kalau 10 menit itu tengah ke ending udah cukup sebenarnya. Sebenarnya sudah cukup. Tergantung kualitas atau kuantitas waktu itu. Kualitas atau kuantitas, Ya. benar. Nah, ada yang kita bilang eddy itu kan dia yang kata Oma bilang tadi, begitu nempel langsung too fast. Cut gitu. Langsung selesai gitu kan. Padahal ceweknya belum dapat apa-apa. Iya, itu kenikmatan satu pihak. Nah, itu kalau gitu ngakalinnya sebenarnya jangan buru-buru apa ya bahasanya? Yang buru-buru penetrasi sebenarnya. Nanti aja penetrasinya dan jangan terlalu terbawa sama fokus sama bagian bawah. Betul. Karena kan itu pengaruh juga ke pikiran, Dok. Jadi saat kita berhubungan intim, karena kan kita terlalu intens pengen dapat itu tapi nggak mau nahan. Ada yang gitu. Iya, betul. Itulah pentingnya empati ya, Pak. Kedua belah pihak. Pengen masukin gitu. Ada yang buru-buru gitu ada. Jadi ada yang orang ngejar klimaksnya doang. Karena mereka mau ambil orgasme, endorfin keluar gitu kan. Mau ambil itunya sebenarnya. Tapi ada juga yang justru mereka membuat bagaimana caranya itu berkualitas dua-duanya. Jadi hasilnya itu lebih kayak gimana ya? Oke, semuanya bisa dapat yang sama. Tapi kualitas yang didapat sama lamanya kan orgasme ada yang bahkan multiple. Multi orgasme juga ada. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan dan mengkomunikasikan sama tadi ya. Rasulullah itu mengajarkan the art of foreplay. Jadi bagaimana seni dalam foreplay dua-duanya loh ya. Dan the art of lanjut lagi. Nah, itu dia. Ada yang berulang juga. Jadi yang setelah pertama kali kemudian wudhu ya, Pak? Wudhu kemudian lagi. Anda kan belum menikah. Pak, dokter bedah gitu, Pak. Teorinya sama filosofi dari ilmu dan sebagainya itu dapat. Kami semua di kedokteran dapat. Dan sebenarnya Asia itu membuat banyak hal tersebut tabu ya, Pak. Padahal di luar itu justru nggak tabu. Makanya mereka dari umur sekian itu sudah memahami tentang seks. Alhasilnya kalau bisa open communication, nanti kehidupan harmonis rumah tangga itu lebih jos. Jadi intinya ya kita nggak tahu ya itu eddy apa enggak, kita belum tahu karena 10 menitnya itu di mana kita belum tahu. Apakah 10 menit itu keseluruhan atau memang baru nempel tapi ceret gitu. Tapi kalau dari sisi ukuran dan memang rasa kurang ya memang solusinya itu pakai maurut dan memang perlu dikomunikasiin lagi sama istrinya, sama pasangan ya. Dan ini Pak, kasus tersebut itu bener banget butuh dua-duanya. Yang ini yang cowoknya, yang ini cowok dan cewek, dua-duanya pakai. Karena Oma, Pak Gofur, kita sama-sama sudah merasakan ya, relaksasi dari vape telangmin itu membuat kita juga seperti memendam power yang bisa dipakai pada saat dibutuhkan. Iya kan? Jadi relax, bijak, berpikir fokus, dan power itu tersimpan kayak ala-ala tai chi itu ya, Pak ya. Jadi gerakannya lembut tapi ternyata powerful. Seperti itu, Oma. Nah, itu dia. Jadi kita mainnya bisa kualitas dengan preparation dua-duanya. Jadi lucu juga sih, Oma, kalau yang cowok terpuaskan tapi yang cewek kasihan gitu kan. Nah, atau sebaliknya. Atau yang mungkin yang curhat ini istrinya. Bisa jadi, Pak. 10 menit kurang. Nah, bisa jadi. Mantap. Karena kan gini dokter, kalau laki-laki sudah klimaks kan biasanya dia lemes kan. Dia nggak, kalau udah keluar satu kali udah gitu loh, dia rasanya lemes pengen tidur. Tapi beda perempuan itu biasanya kalau klimaks satu kali pengen nambah gitu kan beda. Gitu loh. Jadi perbedaan karakter seksual ini yang harus diantisipasi oleh pasangan gitu. Nah, betul, memang benar. That's why yang cowok kita rekomendasi dua-duanya. Nah, betul. Jadi saya setuju dengan dokter yang menyarankan untuk cowok usahakan rutin memakai maurut dan menghisap telangmin ini, karena telangmin ini kan membuat rileks ya. Biasanya kalau cowok sudah tidak percaya diri dengan ukuran, yang namanya sudah tidak percaya diri itu gimana sih gitu kan?
Lalu tiba-tiba dia akan Kepercayaan ngedown. gitu. Kalau sudah ngedown lalu keluarnya dengan cepat. Nah, itu kan bisa diantisipasi dengan cara menghisap telangin atau bahkan dikonsumsi gitu. Itu karena dari berbagai yang masuk, pengalaman atau curhatan teman-teman yang masuk itu mereka berhasil gitu. Mereka merasa rileks, jadi mereka bisa menahan untuk keluar. Nah, itu dengan produknya ya. Kemudian saya punya rahasia yang teman-teman itu harus tahu gitu ya. Kalau perempuan kan ada yang namanya senam Kegel. Senam Kegel di perempuan itu fungsinya untuk mohon maaf, vagina bisa mencengkeram si Mr. P. Nah, jadi rasanya itu kayak memijat Mr. P gitu loh. Nah, ketika dia berhubungan seks itu si misnya itu bisa seperti begini rasanya, seperti memijat. Nah, Mr. P itu kalau dipijat, itu kan dia rasanya meremelek gitu ya, meremelek gitu kalau laki-laki. Iya, dia kurang puas, dia intinya ke situ sih. Betul. Nah, adalah istrinya. Ini dok, kalau saya nggak nyaranin solusi instan ya, dalam arti gini, ada beberapa orang yang memang terlalu cepat keluar, terlalu cepat orgasme, terus mereka pakai produk-produk yang mematikan rasa. Itu. Yang rata-rata sih. Jangan. Itu nggak alami kan, jadian. Jadi justru malah begitu dia nggak rasa apa-apa, ini memang lama, tapi nggak ada rasanya. Iya. Nggak puas sebenarnya. Kalau saya sih nggak menyaranin ya pakai yang seperti itu. Gitu. Ya capek dok. Iya. Dan buat apa sebenarnya? Kemarin ada yang betul. Bilang saya pakai produk ini memang lama sih, tapi nggak ada rasanya. Best rasanya best. Pokoknya nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Si ceweknya terpuaskan, tapi malah si pria juga enggak. Kan konsep kita kan dua-duanya juga dapat. Ngeblend ya harusnya. Iya, nyatu. Goalnya di situ. Iya. Gitu. Betul. Nah, gimana Mama? Nah, ini ada yang cowok itu juga ada yang namanya senam Kegel untuk cowok ya. Supaya olahraga. Supaya dia bisa dua-duanya penting olahraga, Oma. Betul. Jadi karena otot dan saraf juga akan berfungsi dengan maksimal pada saat dilatih terus gerak tubuhnya. Kerja otak dan jantung juga akan jos. Betul. Jadi supaya si laki-laki itu bisa menahan klimaksnya gitu. Oh istriku belum klimaks gitu kan misalkan. Jadi dia nahan dulu nih supaya jangan keluar dulu. Nah, itu dengan cara senam Kegel. Senam Kegel itu begini nih ya teman-teman, bapak-bapak silahkan silahkan disimak gitu. Jadi itu kan kalau laki-laki ada yang namanya kantung kemih ya, kantung kemih. Nah, kantung kemihnya itu dilatih untuk seperti menahan kencing gitu loh. Kalau pas mau pipis atau kencing dikeluarin aja, tetapi ketika pas tidak kencing, usahakan melakukan senam Kegel ini sesering mungkin. Jadi kalau pas lagi duduk begini atau pas lagi aktivitas apa, itu lakukan senam Kegel. Jadi seperti menahan-nahan kencing gitu loh, jadi kayak gitu, ditahan-tahan gitu kantung kemihnya. Nah itu nanti akan secara otomatis organnya atau anatomi tubuhnya, ototnya itu akan mengendur itu sesuai dengan keinginannya gitu. Kalau belum waktunya keluar, istri belum klimaks, tak tahan dulu gitu. Padahal dia pengen keluar. Nah, ditahan dulu. Nah, itu kuncinya. Sambil tetap harus pakai mak urut. Karena mak urut ini kan fungsinya sangat luar biasa ya, melancarkan peredaran darah, membesarkan otot yang tempat keluar. Nah, itu untuk membesarkan otot-otot penis gitu segala macam. Nah, ini harus. Kemudian untuk relaksasinya harus diimbangi dengan menghisap telang min. Nah, itu aja sih dokter. Gofur gimana? Oma, itu bagus banget holistic healthcare-nya. Kita tambah lagi balance nutrition. Jadi mungkin juga antara pria dan wanita ini ada nutrisi yang nggak balance. Karena kalau pria itu peredaran darahnya, sirkulasinya perlu dilancarkan dengan multivitamin yang lebih banyak gitu ya. Jadi ada filosofi kayak buah semangka, itu kan banyak kandungan air dan vitamin mineralnya ya. Nah, itu bisa juga menunjang.
Jadi Oke. bisa jadi kepuasan hubungan suami istri itu dipengaruhi sama balance nutrition keduanya. Selain kita tunjang dengan produk, nah itu bisa juga yang istrinya itu perlu diperbaiki di apanya. Misalnya protein tertentu atau kebanyakan karbohidrat, kemudian vitamin mineral seratnya cukup atau enggak. Nah, pada saat mau berhubungan itu juga ada rumusnya atau ada bocoran apa tipsnya Pak ya, tipsnya. Nah, yang cowok-cowok itu kalau misalnya pengen ikhtiar punya banyak anak cowok misalnya, itu juga ada lebih ke arah protein apa gitu ya. Nah, terus yang ceweknya itu lebih ke apa. Nah, cuman secara global kami sarankan jangan lupa buah dan sayur banyak. Itu akan secara ritmik ya, secara simultan ya, akan bekerja sama dalam tubuh itu membangun power dan kapan waktunya itu tadi. Proses-proses tadi loh, Ma. Dari awal foreplay harus seperti apa, kemudian penetrasi dan sebagainya sampai klimaks. Klimaksnya ini terpuaskan dua-duanya dengan keluar hormon-hormon bahagia semuanya. Target kita seperti itu kan, Ma? Oke, sip. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab. Ditambahin lagi nggak, Dokter Pak Gofur? Udah ya. Ya, saya Kita kira ke sih pertanyaan sudah berikutnya. terjawab ya. Intinya kalau memang masalahnya di ukuran dan memang itu komplain istri dan istrinya artinya sudah setuju ya. Pakai mau ya monggo, solusinya di sini. Malah kalau bisa istri yang mijit ya. Malah istrinya bagusnya yang media. Tapi kalau memang masalahnya dan masalahnya juga di edi, nah, kita nggak sarankan kalau nanti pakai produk-produk yang bikin mati rasa itu jangan sampai. Salah satu solusinya adalah senam kegel tadi. Jadi gampangnya itu buat bapak ibu yang baru gabung ya, itu nanti yang mau kencingin dikit, kasar nggak sih? Enggak ya, yang buang air ya, buang air kecil ya. Nanti keluarin dikit, tahan, keluarin dikit, ditahan. Nah, insya Allah nanti kalau saya juga belajar itu juga sih sebenarnya. Jadi pas mau muscle adaptation, namanya adaptasi otot ya. Muscle adaptation. Nah, jadi pipis dikit ditahan, pipis dikit ditahan. Nah, nanti lama-lama itu memang pas posisi mau berhubungan intim itu biasa nanti. Pas mau keluar ditahan. Ya kan? Ada strategi-strategi terbaik untuk pasangan suami istri. Oke, pertanyaan Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak Gofur dibaca itu. Bagaimana istri bisa selalu terangsang saat diajak hubungan, sedangkan kondisi istri lelah dan suami jika dilayani waktunya terlalu instan atau cepat, sehingga semakin malas istri melayani suami. Jika si suami dikasih obat agar tahan lama malah bilang emang saya nggak normal. Itu sikap istri harus seperti apa? Oh, ini berarti memang kalau dibilang komunikasinya juga kurang baik ya. Iya. Filosofinya saya bantu dulu ya Oma untuk cerita resumnya itu. Bagaimana kalau kita kembalikan ke Venus dan Mars? Apakah sang pria sudah kembali ke planet aslinya dan empati dengan satunya ya? Jadi Venusnya bagaimana, Marsnya bagaimana? Kalau belum komunikasi terbuka, boleh ikut campur nggak? Jupiter boleh ikut campur nggak? Itu ibarat bahasa asiknya anak muda sekarang ya. Jadi ini kalau ada keluhan seperti ini, tolong komunikasi terbuka dulu antara pasangan ya, yang prianya dan wanitanya. Kemudian untuk hubungan tadi, kualitas, kuantitas, persiapan, powerful, amunisi atau strateginya ya Pak ya. Nah itu perlu dipersiapkan. Nah sekali lagi produk-produk penunjang bisa dipakai. Terus mungkin bisa main dosis antara laki-laki dan perempuannya. Kalau istrinya lebih cepat capek, kelelahan, mungkin memang kurang hiburan atau terlalu istilahnya sepaneng ya Pak ya, kaku ya mungkin ya Pak ya. Kaku atau fokus di aktivitas harian. Nah mungkin perlu ambil me time. Karena Oma nyadarin kan, me time-nya cewek sama cowok beda gitu. Kalau cowok mungkin punya mainan khusus aja udah terpuaskan ya, atau pergi kemana gitu. Habis itu dia balik lagi ke rumah tuh udah happy. Kalau cewek itu perlu menemukan asiknya di mana gitu. Apakah membuat karya yang pakai otak kanan, atau mungkin ke alam bebas, atau mungkin hanya curhat, sharing sama teman-teman yang sama-sama cewek, itu sudah cukup terpuaskan. Nah jadi antara laki-lakinya dan perempuannya harus menemukan kebahagiaannya masing-masing dulu. Seperti apa polanya. Nah kemudian ditunjang dengan nutrisi yang bagus dan olahraga yang ritmenya itu rutinan. Nah, lalu kita dosiskan dari pemakaian produk. Misalnya yang cewek karena lebih sering kelelahan, dia lebih banyak konsumsi untuk vape telangnya.
Nah, yang cowok nanti pada saat akan berhubungan, Pak Gofur tadi bilang untuk persiapan foreplay dikomunikasikan dua arah, kemudian untuk pas mau berhubungan, mak urutnya di aplikasi sang pasangannya harusnya. Ya, Pak ya. Kalau saya Iya. lihat ini mungkin yang istrinya sepertinya malah Kan? ya, Makanya. yang itu. Ya. Jadi dari ceweknya terus ketemu Bagaimana dulu ini ya. Istri bisa selalu terangsang. Mm-mm. Pertama gini, kalau Dibahagiakan dulu harusnya. merangsang istri itu bukan kayak merangsang cowok ya. Cowok itu rangsangannya itu dari mata. Visual. Cowok itu ngelihat kebuka dikit aja itu langsung teng. Kalau gitu. cowok ini. Langsung Kalau bisa, cewek banyak, langsung banyak tepat indra. gitu. Karena menurut penelitian ya, cowok itu ini di luar ya, saya nggak tahu Ya. di Indonesia katanya cowok itu tiap 7 detik itu mikir jorok katanya. Iya. Nah, jadi Karena mereka lebih dominant brain. karena juga mata kan selalu melihat, melihat ini terus gini. Makanya kan Visual brain itu cowok dominannya. Ah, Kalau cewek itu di sini ya. heart level. Makanya banyak Quran kan indra. ngajarin kita itu supaya kalau cowok ya untuk menjaga pandangan, menjaga pandangan supaya enggak, ya karena memang otaknya tuh syahwatnya tuh bermula dari mata. Iya, dan direct ya Pak. Visual direct, langsung jruk gitu. itu langsung naik. Yang Beda cowok. kalau sama cewek. Nah, cewek ini beda. Cewek itu nggak bisa dengan tahu si bapak pakai pakaian seksi lewat depan istrinya gitu. Istrinya bakal itu enggak, pasti Ngapain sih Pak kok aneh gitu ya? ngapain itu malah aneh jadinya. Iya. Si cewek itu malah terangsang tuh kayak gini, kalau dibisikin sama suaminya, Ya. "Ma, aku dapat bonus." Nah, itu biasanya langsung, Ya. ayo belanja. Iya. Itu dia. Kalau cewek tuh harus ditemukan kebahagiaannya di mana? Nah, Dari gitu. pujiankah, hadiahkah, rangsangankah, waktu yang disediakan. Nah, kebersamaan aja udah ada yang puas ya Pak ya? Iya, ada yang cuma dengan ngeteh itu udah bisa naik. Ada. Yes. Makanya sebenarnya pentingnya komunikasi itu juga dalam memahami pasangan ya. Jadi kita harus tahu istri itu kira-kira titik rangsang itu bukan titik sentuhan juga, bukan cuma titik sentuhan ya, tapi titik psikologisnya. Iya. Itu yang bisa bikin dia terangsang itu apa? Iya. Kalau ya makanya tracknya juga akan masing-masing untuk setiap pasangan itu masing-masing tracknya. Betul. Yang penting itu kita tahu celahnya gimana. Kalau saya kan saya bilang saya harus bikin istri itu moodnya bagus dulu. Entah itu diajak keluar, diajak belanja, ke Indomaret lah, beli es krim apa kayak gitu. Iya. Jadi diperankan sesuai kodrat Oma. Jadi nggak yang datang ujuk-ujuk pengen juga nggak bisa gitu. Ada yang pakai coklat juga. Ya, afrodisiak. Oh iya, satu lagi Oma, bisa juga ditunjang dengan afrodisiak. Makanan-makanan yang bisa membuat hormon kebahagiaan itu tampil semua atau keluar semua. Nah, lalu sugesti kenyamanan batin. Jadi misalnya atmosfer kayak tadi Pak Gofur bilang rumah tangga yang sudah bertahun-tahun. Mungkin perlu ada retouch kamar. Ya kan Pak? Ya. Mungkin bosan, mungkin ada kebosanan. Nah, mungkin kita perlu bikin atmosfernya hal-hal yang baru atau retouch. Kemudian maaf ya, kalau di Islam itu ada filosofi istri harus berdandan sebaik mungkin dengan suami di kamar gitu ya. Istrinya tuh. Nah itu dia, maksudnya buru-buru suami minta istri kayak gitu kalau istrinya itu tidak merasakan kenyamanan dulu gitu kan. Iya. Nah mungkin dia kelelahannya karena belum ketemu kebahagiaannya. Lebih fokus ke otak tadi pada saat bekerja. Padahal aslinya wanita itu lebih dominan di hati. Jadi jangan sampai keluar kodrat. Begitu kecapean, seorang wanita itu harus langsung ketemu bahagianya di mana. Apakah dengan makan enak, makanan-makanan afrodisiak sudah cukup, makanan-makanan yang membuat euforia, moodnya bagus lagi, atau dengan tidur dulu, istirahat dulu ya Pak ya, atau dengan ketemu bahagianya masing-masing. Kayak misalnya kalau saya lebih suka berkuda, itu endorfin, adrenalin keluar bareng. Kemudian minum air putih yang pH-nya di atas 8. Karena kebetulan saya punya asam lambung ya. Nah begitu mood itu bagus banget dan sebagainya. Nah di situ saya ketemu kebahagiaan saya. Jadi berpikir lebih fokus. Kemudian pada saat di request sama orang, dok tolong dong kerjakan ini, itu cepat selesai. Nah, jadi tidak ada beban kesannya Pak ya. Nah, itu. Jadi begitu pentingnya empati antara laki-laki dan wanita pada saat sudah berkeluarga ya. Jadi itunya gini, memang ya namanya Soalnya itu malas. Kalau memang badan lelah ya istri namanya juga istri capek kan nggak mungkin juga. Iya.
Jadi kalau saya lihat itu memang dia lingkaran setan juga dong sebenarnya. Jadi istrinya capek, lalu diajak buat main. Namanya juga lagi capek, Iya. gitu loh. Jadi memang triknya kalau ini buat suami ya, buat suami-suami kalau memang mau mengajak hubungan intim istri, jangan yang langsung gitu loh, jangan yang langsung ayo kita main yuk gitu. Ya istrinya kalau lagi capek gimana? Kan jatuhnya jadi kayak gini kan. Iya. Jadi harus lebih si suami itu juga kalau bisa ngatur strategi gitu. Oh, malam pengen ngajak main nih, jadi sorenya atau siangnya harus gimana supaya nanti moodnya dapat. Istri kalau walaupun capek tapi moodnya dapat, itu capeknya hilang. Betul. Itu sudah Nah, otomatis. berarti tadi yang di awal Pak Gofur sudah bahas ya. Iya. Sebenarnya jangan sampai cowoknya pengen tapi ceweknya menderita gitu kan. Iya, Nah, filosofi kembali ke sahabat. Sahabat, bahkan lebih dari sahabat ya, pasangan itu. Jadi kalau bisa empatinya main. Pada saat si suami empatinya main. Yes, betul. Pada saat ingin berhubungan itu dua-duanya di kondisi yang sefrekuensi. Iya, Just. nah sefrekuensi benar. Nah, terus gini buat istri juga, ini dua-duanya nih, tak kasih sedikit masukan dia. Gimana ya, nyaranin pakai obat ke suami itu juga, ya pasti suami akan nanya, emang kok kurang tahan lama ya? Iya dong, harga diri dong. Oh, oke, ya. Kurang lama gitu, komunikasiin dong. Ya. Ya, jangan sampai ada negatif thinking atau perasaan-perasaan yang kok kayak orang asing gitu kan. Padahal itu satu keluarga loh. Ya, terbuka open communication. Jadi kalaupun memang nyuruh mau ya masalah pakai obat nggak obat itu kan solusi akhir ya. Betul. Yang penting itu nanti solusinya komunikasinya gimana. Memang ternyata kurang tahan lama gitu. Nah, memang kurang tahan lama ya dikomunikasiin. Jadi jangan langsung suruh pakai obat kan ya marah dong. Jadi gini Oma, filosofi pasangan itu seperti yang cowok menjadi leader terbaik, yang cewek menjadi seseorang yang siap dipimpin. Jadi kalau dua-duanya perannya itu bagus, yang cowok memimpinnya dengan cara yang asik, leader dengan empati, dan yang cewek itu mengkondisikan membuat suaminya juga bahagia dan dianya sendiri juga menikmati kebahagiaan itu. Nah itu ya, poinnya di situ ya Pak ya. Jadi pada saat mau meminta memakai produk dan sebagainya, itu ajakan, bukan perintah. Ajakan. Dan bahkan aplikasinya bisa saling cross. Yang cewek mengaplikasikan ke cowok, cowok mengaplikasikan ke cewek, itu luar biasa. Ya seperti itu harusnya hubungannya. Menurut saya sih pasangan ini nih kurang liburan. Ya bisa jadi. Jadi gini, saran saya. Refreshing dulu deh. Yang namanya tidak bisa disebut. Karena emang nggak muncul juga kan disensor ya. Anonim. Mungkin perlu mengagendakan buat libur bareng. Mungkin terlalu bosan di rumah, jenuh hubungan intimnya gitu-gitu aja, makin sama. Liburan dulu. Di situ nanti bisa komunikasi. Mungkin karena udara di tempat yang berbeda, jadi mungkin lebih terbuka kali. Betul Pak, betul. Hormon bahagia tuh nggak bisa dipaksa, tapi bisa dirangsang, bisa dikondisikan ya Pak ya. Liburan bareng. Betul. Nggak susah kok untuk merangsang kebahagiaan itu kalau dua-duanya itu tulus pengen tulus pengen saling membahagiakan lah. Karena gini ternyata ya Dok ya, yang membedakan manusia sama binatang seks adalah keluarga. Gitu. Itu dia. Kalau binatang jadi pengen perkara si betinanya itu nggak dia tahu itu kadang ada yang maksa begitu kan, sampai kalau kucing kan digigit-gigit. Iya. Maksa. Tapi kalau manusia itu kan dia ada fair play, ada adabnya. Menghargai dua jiwa. Jadi nggak yang langsung, ayo main yuk atau gimana, kodenya kan karena masing-masing kan punya kode ya. Saya nggak tahu Dokter Emma kodenya gimana. Sama pasangan. Apa gimana gitu nggak tahu. Atau karena udah ngeblend ya. Sandi borsa ya. Berat itu kalau nggak nangkep. Itu tadi loh, kode itu bisa berbalik ke basic psikologi tadi ya, 5 kantong kasih sayang. Apakah sudah terpuaskan 5-5-nya? Itu dia asiknya. Liburan aja deh. Oke, Pak Gofur, Dokter Emma, ini ada pertanyaan yang untuk senam Kegel tadi. Apakah kalau nahan enggak berpengaruh di kandung kemihnya atau di perutnya nggih gitu? Ya. Ini tak lurusin ya. Saya sudah prediksi nih, pasti ada yang nanya ke sini nanti. Ini. Jadi gini maksudnya. Bedakan antara menahan pipis sama Kegel.
kalau menahan pipis itu, pengen pipis nih tapi ditahan. Nah itu yang bahaya karena akan bisa bikin batu ginjal karena kan penumpukan urin tadi ya, Betul. yang jadi kristal itu. Tapi kalau ini memang ditahannya itu nggak lama, cuma sebentar aja. Jadi pas kita mau pipis, dipipisin dikit, habis itu ditahan sebentar. Dan itu juga harus diukur seberapa kuat dari perut yang nahan. Jangan yang ditahan lama banget, sakit. Saya pernah nyoba pipis tak tahan lama banget, memang sakit memang. Ya, kita juga kondisi disesuaikan sama kondisi tubuh ya. Iya. Jangan terlalu dipaksakan. Iya. Orang fitness aja kan nggak mungkin langsung bebannya langsung berat-berat. Pasti kan yang kecil-kecil aja. Betul. Itu mindset sih, kebiasaan ya Pak ya. Kebiasaan. Nanti diadaptasikan. Nanti kalau sudah terbiasa, ya nggak akan sakit. Ya. Yang penting bukan menahan pipis lama ya, bukan ya. Jadi jangan sampai mikirnya itu pengen pipis tapi ditahan, bukan itu. Tapi pipis ditahan, dan posisinya lagi di kamar mandi loh ya. Pipis ditahan gitu aja. Sebentar aja, nggak usah yang terlalu gimana gitu. Ya jadi nggak ekstrim Oma untuk exercise itu nggak ekstrim. Dan bisa juga jadi indikator nih kalau sampai latihan itu ada sesuatu sensasi nggak nyaman atau sakit, berarti ada nggak balance nutritionnya. Soalnya normalnya kalau serat cukup, vitamin, mineral cukup, protein oke, harusnya ototnya bisa difungsikan dengan baik. Oke. Nah sebentar ini info ya Oma, ini kan kita outdoor ya. Langitnya gelap. Iya. Oh gitu. Wah. Bentar lagi mau hujan. Iya. Dan ini masih jam 10.22 menit. Jadi kita info aja nanti kalau prepare Oma, prepare. Rasa gerusuk gimana ini mungkin kalau tiba-tiba pindah setting. Tadi setting pagi mataharinya luar biasa bagus ya. Ini. Oh gitu. Atau boleh? Ini nggak apa-apa. Atau boleh? Jaga-jaga aja. Iya. Kita lanjut tapi prepare. Maksudnya kalau ada apa-apa. Boleh Dokter Emma sama Pak Gofur sama saya tutup dulu sementara biar saya sendiri dulu yang live sampai nanti. Gak apa-apa Oma, lanjut. Cuma jangan kaget kalau tiba-tiba settingannya nanti berubah. Jangan kaget. Oke. Tiba-tiba nanti bergerak gitu loh. Itu aja. Ini kan belum. Gak apa-apa Oma, lanjut. Pertanyaannya seru-seru kok. Belum. Siap. Jadi benar. Belum gitu loh. Oke, jadi benar sama tadi saya yang membahas tentang senam Kegel ya. Jadi ini tidak, tapi kita merangsang otot untuk lebih kuat gitu loh, menahan. Jadi misalkan kalau metodenya Pak Gofur tadi kan pas pipis dikeluarin sedikit, kemudian ditahan, keluarin lagi sedikit, begitu ya. Nah, tetapi kalau dari saya, dari Oma itu lanjut dulu nggak apa ya, aman ya, pindahnya pelan-pelan ya. Kita pindahnya pelan-pelan. Ini sinyalnya hilang. Ada pamannya. Nah, ini cuma kita ajuan. Oh gitu. Ini kita bekerja di sana aman. Masya Allah, dua alam ya. Allahu Akbar. Yang siaran sini masih oke. Ini? Oma kan bukannya hilang. Oh iya, Om. Oh iya, sinyal ya. Sinyalnya, Bos. Kepencet kali ya? Enggak kok. Kuotanya habis nih. Kuotanya habis. Iya, kuotanya habis, masih nyambung. Itu Pak, yang pertanyaan itu Pak. Yang ini, nomor 2 sebelum akhir. Masih. Mungkin kayaknya tempat Oma deh. Nah, tempat kita masih gerak kok. Oh, habis berarti. Ini nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Masih. Important. Oh ini masih connect. Oke. Oke, mungkin alhamdulillah. karena Oma lagi terputus ya kayaknya ya. Jadi kita karena masih terputus kita coba buka pertanyaan lain. Nah, ini. Kalau kita ketemu calon konsumen yang impoten, kira-kira saran yang kita kasihkan ke mereka itu seharusnya bagaimana dulu? Oke, masih connect ya? Oke, Jadi kasus impoten. Nah, impoten ini saya pernah dapat pasien impoten dulu. Dan memang untuk orang impoten itu ya, itu
kalau saya bilang sih kasihan banget dok, karena gimana ya, itu dia tuh pengen berhubungan seks tapi nggak bisa berdiri, dan kasusnya waktu itu bahkan dia sampai ngelakukan hal-hal yang ya boleh Ekstrim. dibilang nonton film porno itu Oh, nggak iya. naik juga gitu. Iya. Jadi efeknya apa, dia marah ke Emosi. emosi, terus yang lampiasin ke orang sekitar, karena energi yang dia mau keluarkan untuk berhubungan seks tuh larinya ke situ gitu, Iya. gitu. Nggak tertuangkan gitu ya. Nggak tertuangkan. Yang pertama, kalau untuk orang imputen itu jangan sarankan pakai obat kuat. Iya. Setuju. Kenapa? Karena ya ini tidak berdiri. Gitu. Hmm. Yang kita perlu tahu itu dia riwayat penyakitnya itu apa. Iya, Karena penyebabnya tuh apa kok bisa kayak gitu? penyebabnya apa? Mungkinkah dia gula atau Ya. memang ada trauma di daerah situ kan Ya. macam-macam kan. Kita harus tahu dulu itu sumbernya apa sebenarnya. Gitu kan dok? Betul. Nah ini Oma baru Udah connect lagi. Betul, Pak. Analisanya betul. Oke, sudah. Ya, Nah, maaf internet tadi agak kurang stabil ya. oh ya, ini kita lanjut ke pertanyaan ini Oma. Pertanyaan tadi, yang impoten ya, iya. Ya, jadi tadi sudah kita sarankan, pertama kita harus cari tahu dulu penyebab impotennya itu apa. Betul, Karena macam-macam kan itu bisa penyebab karena dia punya penyakit apa, misalnya kayak gula, diabetes dan sebagainya, itu kan itu juga bisa pemicu gitu. Iya. Atau intinya Apakah kita ada harus- putus rangsang gitu? Jadi Iya. dari sininya, dari apa stimulan atau dari sugesti trigger itu ada masalah ke bagian bawah. Kenapa sampai nggak bisa gitu kan? Kenapa? Apakah juga masalah di nutrisi, ada penyakit kronis atau ada kecemasan, trauma dan sebagainya? Hidden stress mungkin bisa jadi juga. harus Oke, dicari tahu dulu tapi- masalahnya apa. Iya. Kalau penyebab Anyway. ketemu bisa disolusikan. Betul. Anyway, kepuasan seksual itu tidak harus, ini mohon maaf ya, tidak harus dengan alat atau Mr. P yang berdiri tegak, besar, memanjang gitu. Nah, Ada ini banyak cara untuk memuaskan pasangan atau istri. Betul. Nah, jadi misalkan ketemu dengan konsumen, Keduanya harus ya, Bos. misalkan Maksudnya ketemu apa? dengan Indikator konsumen tadi ya? Indikator betul tadi. kan, misalkan ketemu dengan konsumen yang seperti ini, kemudian kita sarankan memakai mak urut, kemudian telang-min, atau bahkan mengonsumsi herbastamin dan kordimun itu tetap tidak mempan karena memang sudah impoten itu tadi. Nah, maka berikan jawaban-jawaban atau motivasi-motivasi ke customer tersebut untuk puaskan istri Anda dengan cara yang lain gitu kan, ada banyak cara ya. Nah, misalkan dengan cara oral gitu kan ya, dengan jari, dengan ya Tapi apapun pokoknya itu bisa sebenarnya dilakukan. impotensi bisa disembuhkan. Iya. Itu ya. Karena itu dulu. karena gini, saya Kalau punya sumbernya ketemu tadi udah, soalnya betul. Karena begini, saya punya teman di Amerika sana, beliau orang Amerika yang mengidap penyakit apa namanya itu gula ya atau diabetes itu 20 tahun. Nah, maka terjadilah itu tadi ya dia impotensi. juga karena rokok ya Pak. Tapi rumah Sering. tangganya itu tetap bahagia. Lah itu. Rumah tangganya Itu tetap juga salah bahagia satunya nih. dengan cara oral seks tersebut. Jadi si suami itu tetap bisa membahagiakan istrinya. Kan ini tadi kita temanya pasangan yang bahagia ya, rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga gitu kan. Nah, jadi tetap memberikan win-win solution lah untuk customer-nya. Itu akan jauh lebih baik lagi gitu. Oke? Atau ada pertanyaan lagi? Oma tambahan dikit. Iya, silahkan dokter. Tadi dari Pak Gofur dan Oma kombinasi solusinya itu kalau bisa dua-duanya. Jadi kalau untuk kasus yang impoten itu kita perlu cari kenapa dia sampai impoten. Iya. Kemudian kita cari solusinya dari penyebabnya itu. Misalkan ada budaya atau kebiasaan di lingkungan sekitarnya itu merokok atau malah perokok pasif atau konsumsi alkohol dalam waktu yang lama. Itu juga bisa menyebabkan Betul. kondisi-kondisi seperti ini. Nah, setelah tadi di treatment yang prianya ya, di treatment dengan maksimal, dicari etiologinya ketemu, kemudian kita sabar ya. Nah, pada saat dia mau melampiaskan kepuasan tadi ya dan sebagainya, nanti komunikasi dengan istrinya.
Kalau misalnya metode-metode Oma tadi bisa untuk sementara pas treatment, oke. Tapi kalau bisa, target akhirnya kita tetap dua-duanya terpuaskan ya. Iya. Iya, iya, Itu jadi siap. adil ya. Nah, kemudian dokter dan Pak Gofur ini tadi ada pertanyaan yang terlewat, tapi kita nggak bisa tampilkan di sini. Saya membaca dari Facebook. Apakah telangmin aman untuk ibu hamil dan menyusui? Iya. Oke. Dokter, silakan. Ya. Telangmin, apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui? Kalau dari liquidnya, ekstrak bunga telangminnya, itu sebenarnya tidak masalah untuk yang ibu sedang hamil ataupun menyusui. Justru telang ini punya efek untuk melancarkan semua fluida atau aliran-aliran yang berhubungan dengan kinerja tubuh gitu ya. Baik cairan fisiologi, darah, dan malah ada efek kayak detox berkala. Jadi pada saat ibunya itu sedang hamil, janinnya itu malah bisa diperbaiki. Cuman telang ini punya efek sangat rileks atau membuat tidur cepat ya. Nah, hati-hati dengan kebiasaan orang lagi hamil itu agak malesan. Kayak panda ya, Pak ya. Kadang-kadang jadi males ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi kita aturnya di dosis. Kalau dari ekstrak liquidnya saja sebenarnya tidak masalah. Nah, kita atur dari dosis pemakaian supaya ritme dari otak, jantung, dan kerja fisik pada saat harian itu sesuai. Dan notabene kalau ragu-ragu, ada konsumsi obat yang lain itu mainnya trimester. Trimester 1, 2, atau 3. Trimester 1 dan 3 itu lebih berhati-hati dibanding trimester 2. Kalau trimester 2 tuh ibaratnya lebih agak bebas lah gitu. Tapi kalau trimester 1 dan 3, be careful. Apakah ada obat-obatan lain yang sedang dikonsumsi? Apakah ada kondisi penyakit-penyakit lain yang kebetulan sedang diidap oleh ibu yang sedang hamil? Sama dengan pada saat menyusui atau sedang memberikan ASI ke anaknya. Oke? Begitu Oma jawabannya? Siap. Jadi aman ya, teman-teman silahkan tetap nge-vape, mendapatkan manfaat dari uap telangmin ini. Ya. Ini ya, adalah banyak banget yang tanya juga tentang anaknya ya. Kalau anak bayi rewel, ini sering banget yang kita sudah bahas berkali-kali tapi masih ditanyakan ya. Sekali lagi kami tekankan kalau untuk anak kecil di bawah 5 tahun itu bisa orang tuanya yang menghembuskan uap ke anaknya. Oke? Jadi tetap bisa menerima manfaatnya atau bisa juga sedikit diencerkan dengan nanospray. Nanospray ini adalah salah satu alternatif juga. Kalau yang tidak bisa langsung dengan alat vape ya atau uap. Jadi bisa juga pakai nanospray. Dia dosisnya dosis pengenceran. Oke? Ini juga aman untuk anak-anak. Jadi bisa langsung diaplikasi di area wajah. Iya. Oke. Kemarin ini heboh banget nih Ibu di Wonogiri. Sering ya nanospray ya. Yang jualan habis. Iya. Oke. Jadi kita banyak alternatif Oma cara menikmati surga dunia. Betul. Dan kemarin cucu saya kan juga emang agak sesak nafas karena mungkin hidung tersumbat karena pilek. Nah, telangmin ini saya aplikasikan di nebulizer. Nah, jadi kami punya nebulizer mini itu. Di nebulizer ya? Ya, kemudian kami tetesi dengan 3 tetes telangmin ini ternyata sangat-sangat efektif sekali ya. Iya. Nah, kemudian ini dokter ada pertanyaan lagi nih. Ada konsumen saya yang habis pakai Maurut 2 botol belum ada reaksi, itu gimana Pak? Kalau dari riwayat orangnya normal, tujuannya mau menambah ukuran. Memang untuk mau menambah ukuran. Oke, ini banyak juga yang nanya kayak gini ya. Pertama, pastikan itu diukur ya. Gini. Before after ya. Jadi makanya di kemasan Maurut itu kita tambahkan guideline untuk mengukur. Jadi ukuran, jadi kan yang kita parameternya itu panjang dan lebar. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya di situ ya. Atau nggak usah, nggak apa-apa. Jadi yang siap. Gini, kalau minta kita jangan sampai perubahan itu di ini slide untuk pengukuran. Karena kan kebanyakan orang itu yang komplain itu mereka itu gambarnya ada cuma istilahnya tuh kok rasanya gitu,
rasanya nggak ada ukuran. Padahal ukuran 1 senti itu Karena volume ya. 1 senti itu lumayan gitu. Hmm. Maaf sebentar ya. Oke, maaf agak terdistract tadi. Jadi gini. Nah, biar jelas yang dimaksud dengan ukuran itu seperti ini. Jadi jangan sampai bilang nggak ada perubahan itu tapi cuma perasaan. Iya, betul. Harus ada ukuran yang pasti. Dalam hal ini kan kayak kita pakai garis gitu. Fakta. Nah, diameter ya, ada diameter dan panjang yang diukur. Ya. Silakan next coba. Nah, Ya, betul. Nah, untuk ukuran seperti ini, cara ngukurnya. Jadi nanti biar jelas beneran ada atau enggak. Karena harusnya dengan pemakaian 2 itu harusnya ada perubahan, walaupun cuma dikit. Ya. Walaupun cuma sedikit ya. Misalnya cuma nambah setengah senti atau 1 senti, itu mungkin harus dikoreksi lagi cara pakainya gimana. Betul. Apakah sudah sesuai dengan yang kita rekomendasikan atau enggak. Oh iya betul Pak. Sama tadi kan tekniknya memijat aja kalau Iya, sampai salah. jadi jangan sampai itu. apa namanya? Cara aplikasi harus benar. Cara aplikasinya nggak benar gitu. Jadi ini memang ada tekniknya juga cara mijatnya. Nah, itu nanti bisa dilihat di video YouTube-nya Oma itu ada juga nampilin kayak misalnya cara mijitnya itu nggak boleh yang naik turun kayak orang masturbasi gitu kan. Satu arah. Jadi harus dia satu arah gitu. Itu memang ada caranya gitu. Nanti kalau memang sudah caranya benar dan nggak berefek, nah itu Baru diulas kenapa kok sampai kayak gitu. tapi sejauh ini sih kalau cara pakainya benar hasilnya juga luar Iya, biasa. karena kembali lagi Oma herbal high tech tadi kita sudah memilihkan herbal yang paling jos dan sudah dikemas dengan high teknologi. Jadi harusnya normalnya berefek. Ya, Pak, ya. Nah, coba nanti untuk yang tadi nanya, coba nanti di Apakah mungkin ada penyakit lain atau ada masalah-masalah yang lain tadi kok sampai tidak berefek atau berefeknya lamban, ya Pak ya? Ada yang memang lamban. Lamban. Atau mungkin cara pakainya yang kurang. Ya, Misalnya cara pakai. ada yang beberapa Aplikasinya itu nggak bener. butuh pemanasan dulu itu ada dok. Jadi pemanasannya tuh gini dok. Ini saya cerita ke dokter ya. Dokter kan belum tahu kan. Nah, pemanasannya itu pakai handuk hangat. Simpel aja sebenarnya pakai handuk hangat. Nanti penisnya itu dililitkan pakai handuk hangat itu. Itu jadi mempercepat ini ya, masuknya, penetrasinya sih gitu. Pori-porinya itu akan kebuka Pori-pori kalau ya, hangat. betul. Karena Pori kalau membesar. kalau kebuka, Betul. Pori-porinya akan kebuka. Nah, itu Dan begitu vasodilatasi. dioles minyak, dia akan lebih cepat masuk. Just. Kadang orang itu ada yang ngerasa wah ribet banget sih harus kayak gitu. Untuk mengatasi Padahal itu memang Metode biar bagusnya. lebih cepat gitu. Iya, Nah, iya. terus nanti baru pijitnya juga sebenarnya gampang. Berarti pertukaran suhu juga ngefek. Ngefek. Nah, kalau bisa suhunya lebih hangat supaya vasodilatasi, melebar pori-pori dan melebar pembuluh darah itu lebih cepat lagi nanti berefeknya. Itu Oma, tips. Nah, jadi nanti coba kalau memang ada yang nanya kayak gitu dicantumin ukurannya sebelum dan sesudah. Jadi kita bisa lihat memang tidak ada perubahan gitu. Jadi kalau cuma kayak rasanya kok kayaknya nggak ada perubahan. Dan setelah pemakaian berapa lama ya Pak? Atau berapa kali? Gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Gofur, Dokter Emma jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Emma ya. Bagaimana untuk mengatasi mata minus dan cara pemakaiannya untuk produk telamin, dokter? Untuk telamin ya? Jadi kemarin itu dok di Wonogiri, mereka pakai spray untuk mata. Oh. Sebenarnya kalau untuk terapi penyakit-penyakit kronis atau yang sudah ada kelainan atau filosofi yang anatominya itu tidak ideal gitu atau tidak normal ya, seperti kasus silinder minus plus dan mungkin plus minus, atau ada kelainan tertentu yang karena ada penyakit kronis gitu ya, jadi kayak bisa diabetes mellitus itu kan menyebabkan regenerasi sel aja terhambat. Nah Oma, sekali lagi bunga telang dan mint itu punya efek naturalnya, dia akan mengembalikan fungsi tubuh seperti semula, seperti awalnya atau seperti idealnya. Jadi terapi berkala itu insya Allah bisa berefek. Cuman beda-beda ya. Kalau area mata, ini kan di sini ada cairan fisiologis, ya. Nah, kalau kita uapkan, itu kan dia ngefeknya langsung ke pernafasan dulu. Jadi perjalanannya itu nggak langsung direct. Mungkin kalau lebih dekat dengan area mata, kita bisa bantu lagi dengan nanospray juga. Tapi bisa dibilang tetap berjarak ya. Jadi nanti percikan dari partikel nanonya telang mint
dengan dicampur air yang pH basah atau syukur-syukur kalau ada air zam-zam ya. Itu Wah. lebih cepat lagi, Oma. Itu lebih ideal lagi. Jadi air zam-zam atau air pH basah di atas 7 plus liquid kita itu bisa buat terapi apapun sebenarnya. Cuman saya tidak merekomendasikan konsentrasi maksimal dari liquid ini langsung ke organ yang lapisannya itu terbuka. Oke? Tapi kalau lapisan kulit terluar, misalnya tergores luka atau misalnya benturan dan ada perdarahan, itu bisa untuk merangsang hemostasis tubuh, kita aplikasikan juga liquid kita langsung. Tapi kalau untuk Langsung area-area dioles ya, yang dokter, sangat sensitif, kita bantu dengan pengenceran. Iya. Gitu ya. Intinya itu sih, Oma. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Bagaimana cara pemakaiannya tadi? Bisa yang tetap diuapkan, jadi rangsangannya itu berkala. Diterima dulu oleh respon reseptor di sini, dari hidung, kemudian ke otak, kemudian dari sistem otak nanti akan ada stimulasi, akan ada pelan-pelan ya, berefek ke treatment ke berbagai organ dalam tubuh, termasuk mata. Nah, untuk langsung aplikasi dekatnya bisa dibantu dengan nanospray. Tapi sekali lagi saya tidak rekomendasi yang langsung konsentrat. Iya. Kalau di mata. Jadi di mata itu lebih bagus pengenceran dan tetap berjarak. Jadi nanti dia intinya yang begini ini jangan langsung ditetes mata gitu. ya, itu nggak boleh. Karena ini bukan dibuat dalam kemasan tetes air mata. Beda Kalau ya. mau pakai yang Konsentrat. kayak nanomis itu gini nggak apa-apa. Yes. Atau kalaupun nggak ada ini, itu bisa pakai alat vape. Coba dong. Gini. Nah, bisa begini. Iya, Sambil tutup di mata. apa? Nah, gitu. Ditahan. Ya. Coba dokter Eva contohin. Hisap terus tutup mata gini terus disebut. Nah, itu. Ya, Jadi aliran uap partikelnya itu langsung ke bagian yang ditarget. Kenapa, Pak? Kayak apa? kayak dukun. Kayak dukun. Masya Allah. Jadi ini bisa dibilang seni kombinasi ya dalam terapi kesehatan. Nah, itu Oma juga punya tuh. Wah, Oma ini nanomis sudah banyak ini ya, stylenya ya. Iya. Loh, Oma kan menolak tua, Pak Gofur. Menolak tua, Masya Allah. Sorry. Oma, ada satu lagi saya baru keinget tadi. Kebetulan sekali lagi ditanyakan. Ada 1001 kasus ya. Jadi ada orang-orang yang juga memang tidak bisa nge-vape atau tidak bisa menggunakan alat vape device. Ada yang memang punya sleep apnea atau rongga anatominya itu tidak mudah untuk dialirkan uap antara mulut ke hidung. Jadi dia ada masalah di sirkulasi udara. Itu bisa juga kita rekomendasi pakai ini. Didekatkan ke area nafas dan rongga mulut, tergantung yang ditarget. Jadi ini salah satu alternatif solusi juga. Mungkin nanti yang beda kalau dalam dosis konsentrasi lebih pekat, itu nanti racikan airnya sama tetes liquidnya yang beda dosis. Itu aja. Jadi dari secara globalnya dari kami itu 5 mili air 1 tetes liquid ya. Itu untuk kasus general. Tapi kalau untuk kasus yang berat atau sudah kronis bisa ditambahkan. Oke. Terima kasih. Itu ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan ya, jadi Oh ya. air dengan campuran liquid telangmin ini kita bisa lihat di sini ada kayak buih-buih ya. Kok jadi gelap ya? Jadi kayak ada buih-buihnya, itu yang artinya kadar oksigennya itu luar biasa, kadar oksigennya sangat tinggi. Nanti teman-teman akan bisa lihat. Kemudian dia menjadi buih yang artinya memang ini berteknologi nano gitu. Jadi sangat beda sekali dengan produk lain yang diaplikasikan di sini dengan kita yang punya telangmin ini. Akan sangat beda sekali bentuk airnya gitu. Ini menunjukkan bahwa benar-benar ini dengan teknologi nano dan benar-benar mengandung oksigen yang sangat tinggi. Jadi ini kan pertanyaannya ya, untuk telangmin dicampur dengan air minum boleh tidak Oma? Dan untuk kecantikan wajah bisa juga untuk dispray. Dikasih Bisa berapa? Itu ini yang bedakan kita dengan vape di luar. Iya. Nih, Food grade, USB grade. saya tantang nih ya. Saya tantang vape di luar. Ada yang berani begini nggak? Menjilat Oh, iya. vape. Betul. Dan Oma, ya.
Coba ini Oma tampilin. Mau coba Nah, ini Oma juga, ini teman-teman ya, Oh. ini liquid. Nah, Itu nggak ada yang berani. Ya, bukti bahwa food grade dan USP grade. iya, jadi telang min kita memang food grade. Ini saya setiap kali minum selalu saya tetesin telang min begini. Ini tadi sudah saya isi 3 tetes. Kalau vape di luar, saya tuh baru mau nyoba aja mereka udah ngelarang loh. Jangan mas, jangan. Nggak diminum. boleh, Apa jangan. tenggorokannya katanya gitu. Iya, jangan Pak Gofur kalau vape luar itu karena dia sintetis kan dan Iya, Nah, itu poinnya. Jadi di luar sana yang mungkin sudah ada liquid-liquid yang dunia vaporista ya, kebanyakan esen dan artifisial. Iya. Kalau di kita ekstrak murni, food grade, Iya. USP grade. Masya Allah. Jadi Iya. ditetes kira-kira berapa banyak nih dok? Ditetes ke minuman. Tadi pertanyaannya kan itu tadi. Ya, kalau untuk efek yang bagus, tadi kita ambil tengah-tengah ya metodenya. Untuk josnya atau pasnya, itu 5 mili air dengan 1 tetes liquid. 5 mili air dengan 1 tetes liquid. Nah, airnya kalau bisa untuk mempertahankan alkalinya telang, pH-nya di atas 7. Jadi minimal 8. Oke. Iya. Dan Iya. ini juga ini cuma tambahan info ya Mas, sedikit tambahan info mungkin. Iya. penting juga. Jadi telang vape ini kita sudah uji toksisitas. Oh iya, betul. Nanti Dr. Emma akan jelaskan apa itu uji toksisitas. Tapi intinya produk kita itu sudah lulus uji toksisitas. Makanya kami pun berani nyicip. Jadi kami nggak bodoh Oma main cicip-cicip gitu. Jadi karena sudah ada uji toksisitas dan aman, makanya kita berani nyicipin. Betul. Karena kita sudah punya data kalau Ya. ini tuh aman. Jadi evidence base. Iya. Kita ambil bahan herbalnya sudah berdasarkan jurnal ya, sudah berdasarkan penelitian bahwa manfaatnya banyak sekali. Kemudian pada saat metode ekstraksi itu sudah yang high tech. Nah, dari kemasan produk juga sudah diujikan beberapa uji klinis, terutama toksisitas. Ternyata sudah lolos. Alhamdulillah. Berarti dia masuk ke tubuh manusia aman. Aman. Oke, aman. Makanya kita naik level dari food grade ke USP grade. Karena bisa juga main dosis terapi. Nah, jadi bisa buat alternatif untuk mempercepat penyembuhan, regenerasi sel, menurunkan radang, dan sebagainya. Yang paling asik atau paling pintu masuk pertama adalah kita panen antioksidan. Ya Oma, yang hari gini orang sana mungkin banyak yang masih panen racun, kita panen anti racun atau Iya, antioksidan. betul. Detox. Oke, nah ini tambahan lagi untuk pertanyaan yang ada di display. Jadi karena kita mempunyai oksigen yang sangat tinggi juga, antioksidan, ini akan membuat kulit pipi ya, kulit kita lebih Glowing, boom gitu loh, kayak kulit bayi lagi gitu kan, terisi brightening, glowing. oksigen naik gitu dan glowing, kemudian tampil lebih muda gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dokter. Kalau ini mungkin udah terjawab ya, ini ditampilin dulu. Nah, ini mungkin sudah terjawab ya, jadi tidak punya efek samping yang negatif begitu ya dokter ya, telang-min ya. Negatif, halo Oma? Ya, Ya, pokoknya kalau dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan dosisnya tidak over ya, itu efek maksimalnya atau efek positifnya kita akan dapat. Tapi kalau misalnya dikonsumsinya berlebihan untuk beberapa kasus tertentu, seperti tekanan darah rendah ya Pak ya. Iya. Nah, tekanan darah rendah terus lagi nyupir, hati-hati itu. Gimana Pak Gofur cerita yang lagi nyupir Ya, itu jadi mengendarai kendaraan? jadi memang salah satu efek sampingnya adalah relax. Over relaksasi jadi ngantuk ya. Relaksasi dan ngantuk gitu. Makanya untuk orang-orang yang berkendara, penumpang dan drivernya, supirnya itu kalau memang lagi di perjalanan sebaiknya jangan bisa vape. Setelahnya atau sebelumnya boleh. Misalnya kan di perjalanan ya, di perjalanan pun penumpang pun jangan. Ya, jadi Karena jangan asapnya, pasif. debu uapnya itu kan akan terhirup oleh satu ruangan itu. Otomatis drivernya juga Iya, walaupun positif ya Oma, kita kan panen antiseptik, antioksidan ya, positif itu. Cuman karena efek samping ya dari telang ini kalau kena di orang yang sudah rileks atau kena orang yang kebetulan tensinya lagi rendah, nah itu akan cepet ngantuk. Takutnya kalau berkendaraan ngantuk nanti nggak pas ininya jalannya. oh ya. Oke, itu aja sih siap. Oma.
pertanyaan selanjutnya. Oma, konsep ini Oma saya sedikit tambahin ya. Ya. Di farmasi itu kita sudah sama-sama tahu ya, yang membedakan racun sama obat adalah dosis. Sebagus apapun suatu bahan, kalau memang dikonsumsi berlebihan ya pasti akan menimbulkan efek. Iyalah. Betul. Betul. Air putih aja kalau kita minum berlebihan ya besar loh, Pak Gofur. Betul, dalam satu waktu. Betul. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, semangat pagi Oma dan dokter. Mohon maaf mau tanya, anak saya bayi umur 2 bulan. Sekarang hidung tersumbat, ada kotoran mengeras, enggak pilek. Bagaimana aplikasi pakai Telangmin Oma? Terima kasih. Dokter? Ya ini dokter yang akan jawab, tapi ini kita akan Iya. tambahkan kofres di sini karena ada kotoran yang mengeras ya. Iya. Jadi akan ditambahkan kofres, jadi nggak murni ini aja. Ya. Jadi Oma ada kasus yang kita bisa pakai tunggal liquid Telangmin aja di vape untuk umur yang sudah di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun justru dari orang dewasa dihembuskan ke anak kecil. Ya, itu untuk vape. Bisa juga untuk kasus yang sudah ada sumbatan, pengerasan, nafasnya udah nggak teratur, atau ibaratnya kita mau mempercepat penyembuhannya. Nah, itu kita bisa kolaborasikan dengan Kofres. Karena Kofres ini ada herbal-herbal lain yang bisa menunjang, memperkuat kerjanya di area pernafasan itu supaya lebih cepat lagi berefeknya. Jadi Kofres dulu disemprotkan di masker, kemudian maskernya dihirup. Kalau dari umur anak-anak itu 1 kali semprot saja dan jaraknya agak jauh. Kemudian pelan-pelan didekatkan. Nah, sampai lihat responnya si bayi atau si anak kecil tadi ya. Kalau dia sudah merasa nyaman, enakan, oke, terus mendekat sampai maksimal. Dia ambil nafas panjang, sudah berefek, kemudian dikeluarkan, maskernya dilepas, baru dihembuskan liquid Telangmin. Kalau dioleskan di leher, dada, dan punggung gimana? Boleh banget. Boleh ya. Bisa. Saya cucu-cucu saya juga selalu saya sediakan ini untuk dada, punggung, dan leher. Makanya Kofres ini bisa kita bilangnya oil and spray. Nah, jadi untuk minyaknya kita bisa oles dimanapun. Tapi kalau untuk spraynya itu kita hirup lewat pernafasan. Just. Iya. Oke. Terima kasih dokter pertanyaan jawabannya. Di kolaborasi yang Jos. Iya, kemudian ini ada lagi. Assalamualaikum, tanya Oma, itu tadi pakai spray Oma sebelumnya pakai make up kan? Berarti aman bila sudah pakai make up. Oh, aman sekali. Ini Oma nggak begitu terlihat glowing karena pencahayaan ya. Nah, kalau kepengen lihat Oma yang aslinya glowing, silahkan datang ke tempatnya Oma. Kalian yang Oma, setuju. Jadi testimoni yang udah pada pakai nanospray Telangmin itu bilangnya sebelum bedakan atau sebelum pakai make up, kalau pakai ini dulu, itu semua yang akan ditempelkan setelahnya itu akan jadi kayak emas. Kayak jadi nyatu gitu. Terus hasilnya tuh jadi lebih bright, lebih glowing. Betul. Jadi kalau ini tips aja dari Oma, sebelum bermake up atau sebelum memakai produk apapun skincare itu di nanospray dulu. Nah, setelah itu tempelkanlah entah krim pagi, entah sunblock, entah apa gitu kan ditempelkan. Nah, kalau mau bermake up, setelah selesai bermake up, ya setelah nanospray, kemudian pakai krim apa segala macam, setelah bermake up di nanospray lagi. Supaya apa? Jadi supaya itu nanti make up-nya itu akan nyatu dan hasilnya lebih bagus di kulit gitu. Nah, itu ya. Jadi jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang lain terkait dengan impoten. Tentunya akan mempengaruhi dengan keturunan karena tujuan pernikahan selain terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani tentunya juga ingin memiliki keturunan. Kita sebagai distributor NASA sebaiknya bagaimana agar bisa memberikan solusi? Oke. Dokter atau Pak Gofur ada jawaban untuk ini? Ya oke, gini. Emang ya jelas itu sangat pengaruh ya, tapi kalau di awal nikah sudah impoten, itu kan ya lucu sebenarnya ya. Jelas gak bakal punya keturunan, karena gimana mau punya keturunan,
masuk aja nggak Tapi bisa. pasti semua ada solusi. Pasti Yes. semua ada solusi. Yes. Semua itu ada solusi. Jadi kalau terkait dengan keturunan, jelas orang impoten itu akan susah punya keturunan ya. Akan susah, bukan Iya. tidak bisa ya. Akan Nah. susah. Tetapi Ya. Pak Gofur Kenapa? atau Dokter Emma, boleh saya bertanya ya? Oh iya, yang monggo, namanya yang namanya impoten itu kan hanya alatnya yang letoy kan Pak Iya. Gofur. Tetapi Bahasa Oma lucu. mohon maaf, tetapi secara reproduksi atau mohon maaf air maninya itu kan tetap ada sel. Iya, tetap ada spermanya. Ya, bisa jadi tetap ada. Betul. Jadi Makanya kalau di sini menurut kan saya bilang susah. Iya. Susah secara Iya. normal ya. Iya. Susah secara normal karena kan ya, susah secara apa ya? normal. Iya. Jadi Nah, potensi untuk punya keturunan itu harapannya ada. Nah, sekarang bagaimana kita treatment dulu impotensinya? Nah, betul. Nah, tetapi Ya. kan kita Dan- tetap harus memberikan apa namanya secara psikologis ke customer. Ya, betul kan? Oma. Dan ini Oma, ada tips juga sebelum menikah kalau bisa dua-duanya itu cek kesehatan. Jadi untuk memperhitungkan atau untuk mempersiapkan berbagai potensi kemungkinan yang terjadi setelah nikah. Jadi dua-duanya harus dicek kesehatan. Ada masalah di mananya, ada kekurangan di apanya. Nah, pada saat Betul. sudah preparationnya oke, kemudian perlu ditunjang dengan produk yang seperti apa, pada saat menikah kan nanti aksinya maksimal ya Pak. Iya. Betul. Jadi Kembali ke soal impoten tadi ya, memang kalau untuk orang impoten, jelas untuk punya keturunan itu agak susah, bukan nggak bisa, tapi agak susah karena kan betul. prosesnya kita sama-sama tahu ya, memang prosesnya aja dia terhambat untuk Iya. melakukan hubungan seks. Itu yang pertama. Beda cerita kalau memang jatuhnya nanti mau bayi tabung atau macam-macam, tapi kan ini nah itu maksud Terlalu saya Betul. Iya. betul. Ya. Makanya Maksud saya saya bilang susah. Nah, betul maksud saya Nggak solusinya mungkin kita di kasih solusi, bayi tabung aja gitu. Iya. Ya, Jadi orang kaya. jadi jangan putus asa dulu. Ini bukan harus yang langsung next kayak gimana, tapi coba kita terapi dulu masalahnya ini gitu. Nah, Supaya bisa kan? diterapi, betul. Pertama diterapi masalahnya. Kalau memang impotensinya itu tetap tidak bisa, maka diperbaiki lagi kualitas dari sang sperma tersebut dengan produk Ya. kita, gitu kan. Ditambah ya mungkin kalau untuk kita kan ada maurut, ada Ya. telamin untuk memperbaiki kualitas sperma, kemudian ditambah lagi di produk NASA itu ada yang namanya herbastamin dan kordimun, Bisa kemudian diupayakan banyak hal, Oma. Nah, sperma itu dan Cuman satu lakukan hal. proses bayi tabung, gitu. Satu hal yang dipoinkan di sini, Oma, kalau kita mau upaya maksimal dan sabar ya, dua pihak, jadi yang laki-laki dan perempuan, gak ada masalah yang gak ada solusinya. Betul, saya Semuanya setuju. bisa. Insya Allah semuanya bisa disembuhkan. Insya Allah. Nah, yang penting adalah kebahagiaan rumah tangga. Nah, oke. Kemudian itu ada pertanyaan dokter, alat hisapnya itu apakah pakai alat khusus dok? Nah, ini mulai ke alat, Pak. Ya, pas. Oke, Oma. Jadi alat vape ya, atau alat untuk penguapan dari cairan atau liquid, itu ada variannya apa saja. Mungkin dimulai dari yang cowok-cowok yang terbiasa di dunia vaporista dan Ya. uap-uap ya Pak ya. Nanti saya tinggal menambahkan Oma. Pak Gofur dulu mengenalkan variannya. Jatuhnya alat hisap ya. Kalau alat hisap berarti kan ada dua. Sebenarnya gampangnya ada dua. Bahkan sebenarnya ada tiga. Tapi dua aja. Ada yang namanya ini ya, mod. Mod itu besar dia. Gampangnya ini besar lah dengan kapasitas yang besar. Gitu. Memang yang kedua itu ada yang namanya POD. Bedanya adalah kalau mod, cara pakainya itu kita harus meneteskan di sini, di apa namanya, di tangkinya. Di tangkinya ini. Nah, di sini diteteskan di tangkinya. Dan ini kalau saya pribadi agak ribet sih sebenarnya. Untuk pemula saya nggak rekomendasiin ini. Ini hanya untuk orang yang udah pro. Ya, atau yang biasanya alih dari rokok ya. Ya, Terapi dari ini. rokok. Nah, kalau untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak pemula yang baru pakai alat seperti ini, saya sarankan yang pot. Karena sangat simpel. Jadi ada dua bagian, ada yang namanya cartridge, yang satu lagi ada device-nya. Jadi nanti tinggal diisi ke sini aja. Nah, diisi ke cartridge-nya, terus nanti tinggal dipasang, sudah selesai. Sebenarnya sesimpel itu.
Dan ini bisa dibeli di toko vape di seluruh Indonesia itu ada. Dan nanti masing-masing ya, kalau rekomendasi kita gimana dok? Pakainya alat yang seperti apa? Jadi kalau untuk jenisnya tadi sudah dikatakan Pak Gofur, ada MOD atau mod, ada juga POD atau pot ya. Iya. Nah, MOD itu khasnya peralatannya itu diteteskannya manual sama liquidnya. Nah, jadi di sini ada kapas sama coil yang untuk heating terukurnya itu. Liquidnya tinggal ditetesi di situ, terus nanti akan ada proses heating jadi uap. Dan uapnya lebih besar ya, lebih banyak kayak fogging gitu, lebih mantap. Kalau untuk dari yang tadinya terapi rokok, atau yang tadinya menikmati liquid yang sudah ada di pasaran dari dunia vaporista, itu akan lebih puas dengan MOD, dengan mod ya. Tapi kalau untuk yang pemula atau ibu-ibu yang perlu stylish, perlu fashionable, itu bisa kita rekomendasikan yang pot. Nah, pot ini sebenarnya ada yang langsing kecil, yang volume cartridge-nya atau tangki liquidnya itu sekitar 1,5 mili. Ada juga yang gede, yang 3 mili. Jadi keuntungan dan maksudnya plus minus ya. Plus minusnya adalah kalau tangki besar itu nggak perlu sering isi ya Pak ya. Iya. Lebih mantap juga. Cuman kalau untuk daya, ini karena mAh-nya atau powernya itu lebih gede, biasanya kalau digantung sedikit lebih berat kalau pemula. Nah, jadi kalau yang kayak gini tuh lebih kayak lipstick ya. Masuk tas lebih praktis. Nah, jadi tergantung selera untuk memilih yang dibutuhkan ya Pak ya. Nah, nanti gampangnya gini aja. Kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti bisa langsung Oh iya. dengan komunitas. Ya bisa ya komunitas. Nah, nanti komunitas juga biasanya menyediakan alat-alatnya. Akan diarahkan juga nanti Udah 1 menit. Dan kayaknya mengakomodir semua nanti cara pakai, cara Ya. buka ininya segala macam. Kebetulan di beberapa kota itu akan kami contohkan juga yang namanya Herbal Vapor Zone. Nah, atau store yang khusus menjual atau memfasilitasi semua pemakai herbal vapor. Ya, jadi vapor-vapor atau liquid-liquid dari uap, nantinya liquid itu akan diuapkan dengan khusus ekstrak herbal. Ya, dan ini Oma ada, Pak Gufur ada satu lagi ya, yang pot mod. Jadi yang metode ini makanya. ada watt-nya. Jadi ini POD juga, dia punya cartridge. Dia punya cartridge yang bisa dilepas dari alatnya. Ya. Begitu dimasukkan, nanti untuk kita uapkan itu ada settingan watt-nya. Ada tulisannya di sini. Nah, itu bisa disesuaikan. Kalau untuk terapi, telang min, atau mungkin nanti ada liquid-liquid lain, atau ada herbal yang lain, itu nanti bisa kita sesuaikan watt-nya sesuai kebutuhan. Oke. Ini mantap juga sih ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, pokoknya langsung aja ke inilah komunitas nanti pokoknya. Jadi Nah, monggo, nanti ada pendampingan dari komunitas, bisa di Herbal Vapor Zone atau di kontak-kontak yang disediakan ya Pak ya. Sip, pokoknya tenang aja. Ini dia contohnya Herbal Vapor Zone atau kita singkatnya HVZ. Atau bisa juga kita bilangnya store ya Pak ya, yang khusus menjual herbal vapor. Nah, kalau untuk alat bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Itu udah satu set tuh. Sekalian ada lanyardnya ya Oma ya. Jadi stylish ya Oma kalau buat sama cewek-cewek. Betul. Jadi ini untuk untuk teman-teman stokis NASA dan SC yang hadir di sini. Ini ada solusi atau ada peluang bisnis yang baru buat teman-teman semuanya. Silahkan membuat herbal vape store di stokisnya masing-masing. Jadi contohnya itu seperti ini ya, seperti yang kita tampilkan ini. Nah, kalau nggak eyeglass itu kan. Oke, sip. Jumatan loh, lihat-lihat ya. Nah ini teman-teman ya, silahkan bisa dilihat. Ini teman-teman bisa mempunyai penghasilan tambahan lagi dengan membuka herbal vape store di stokisnya masing-masing seperti ini, yang menyediakan herbal vape-nya, kemudian juga ada alat-alatnya seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal menggaji satu orang admin atau staff untuk memberikan penjelasan bagaimana cara memakai alat-alatnya begitu. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, oke. Oke, dokter, ada tambahan?
Ini kita tambah, waktu tambah. Nggak ada. sudah lebih dari 5 menit ya. Oh, sudah lebih ya? Sudah lebih ya, Oma. Oke. Ya, alhamdulillah nambahin dikit aja untuk testimoni. Banyak yang sudah pakai produk kita, terutama yang liquid telang-min ya, yang di vape itu, terbukti khasiatnya itu luar biasa. Terutama yang sudah make itu merasakan sensasinya di area pernafasan dan mata dan juga pencernaan. Ya, dan yang sudah kena COVID bahkan ya Pak ya. Iya. Banyak banget yang kena COVID, alhamdulillah bisa terapi. Ya, itu luar biasa ya, Oma. Kita ikut Oke, terima puas kasih juga ikut, Pak Gofur. alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, sehat dengan cara yang asik, Oma. Cuman saya ingin mendapatkan quote untuk para teman-teman semuanya ya. Dokter Emma, apa quote-nya hari ini? Halo, Oma. Ya, Masih Dokter connect ya? Emma. Ya. Quote dari saya hari ini adalah sehat dengan cara yang asik dan temukan bahagia ala Anda sendiri. Jadi supaya pasangan itu bisa harmonis ya, Pak ya. Dua-duanya dibahagiakan. Iya, Pak Gofur. Sama. Ya. Oke. Kemudian kalau dari Oma, bahagiakan pasangan Anda dengan segala solusi yang teman-teman punya. Ya, topik Nah, hari ini ya. gitu. Nah, oke. Dan teman-teman jangan lupa add Facebooknya Ayla Ersali Official, follow Instagram dan YouTube-nya, kemudian tonton semua videonya, dan kita akan memudahkan teman-teman untuk mempromosikan produk-produk NASA. Sebentar kita. Nah, jadi teman-teman dan Dokter Emma, Pak Gofur, kita berikan salam sehat semuanya buat teman-teman sahabat NASA lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, semangat baru, sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi hampir